Hari ini adalah hari di mana aku dan orang yang paling kucintai mengakhiri masa pacaran 10 tahun dan resmi bertunangan. Rin Feng, aku sudah membicarakannya dengan ayah dan ibu. Jika kamu benar-benar ingin menikahiku, tanda tangani saja kontrak ini. Nianro, kita sebentar lagi akan bertunangan. Apa maksudmu ini? Ayah dan ibuku hanya punya aku satu-satunya anak perempuan. Setelah menikah dan masuk ke keluarga Su, aku akan menjadi bagian dari keluarga Su. Kamu seharusnya menunjukkan sedikit keseriusan, kan? Tapi, perusahaan Grup Su adalah perusahaan yang didirikan oleh orang tuaku. Jika aku menandatangani perjanjian transfer saham ini, bukankah itu kurang pantas? Menantuku, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu adalah satu-satunya pewaris Grup Su. Keluarga Su adalah milikmu. Nianro juga tidak menginginkan saham ini. Yang dia inginkan hanyalah jaminan darimu. Ayah, ibu, kalian benar, aku akan tanda tangan. Mulai sekarang keluarga Su adalah rumahmu. Bagus. Ayo Rin Feng, untuk pesta pertunangan kita, bersulang. Baik. Nianro, perutku sakit sekali. Nianro, apa yang kau berikan padaku? Menurutmu apa? Kau terima saja nasibmu dan matilah. Nianro, kenapa engkau melakukan ini padaku? Kenapa? Sejak aku setuju untuk menikahimu, tidak sedetik pun aku tidak menyesalinya. Orang yang benar-benar kucintai, dari awal sampai akhir, hanya ada Yizo. Tuan Su, semua kemewahanmu di kehidupan ini akan kunikmati menggantikanmu. Ayo, kita harus pergi ke pesta pertunangan kita. Bukankah aku diracuni oleh Qiao Nianro? Di pesta pertunangan, aku bereinkarnasi. Aku ternyata bereinkarnasi kembali ke saat memilih calon istri. Nak, kenapa engkau hanya berdiri di sana? Nak, ada apa denganmu? Ibu, aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Cepat, di sini ada daftar gadis-gadis yang siap menikah dari keluarga terpandang di seluruh negeri. Cepat, pilih satu yang kau sukai. Cepat. Apa yang perlu dipilih lagi? Apa kau tidak tahu? Anak kita sudah menyukai Qiao Nianro dari keluarga Qiao selama 10 tahun. Baiklah, kalau begitu, Qiao Nianro, tentukan hari, kirim seserahan, dan buat surat pernikahan. Baik, kakek besar. Tidak, aku tidak bisa memilih Qiao Nianro. Tidak, aku tidak bisa memilih Qiao Nianro. Dulu aku tidak tahu kalau Qiao Nianro berhati sekejam itu. Kali ini aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ayah, ibu, aku sudah memutuskan Qiao Nianro, baik itu karakternya maupun latar belakang keluarganya, tidak pantas untuk keluarga Su kita. Jadi, aku memutuskan untuk memilihnya. Bukankah ini seorang biksuni? Biksuni? Biksuni apa? Dia adalah putri dari keluarga Lin di Minjo. Hanya saja sejak kecil dia fokus beribadah. Aduh, sungguh luar biasa melihatmu berubah. Akhirnya kau bisa mengerti niat baikku dan ibumu. Aku akan menelpon keluarga Lin di Minjo sekarang juga. Tuan, malam ini Anda masih harus menghadiri acara amal. Baik, kau siapkan mobilnya. Baik. Nak, keluarga Su dan Lin kita adalah keluarga terhormat. Mengenai pertunangan dengan keluarga Lin, sebaiknya dirahasiakan untuk sementara waktu. Ibu, aku mengerti. Si Yue, lihatlah anak laki-laki ini. Apakah dia menarik perhatianmu? Ayah, sudah kubilang aku tidak ingin menikah. Si Yue, putriku yang baik. Kau lihat saja sekali saja.
Bagaimana mungkin dia? Wah, Tuan Su sudah datang. Tuan Su, saya ingin bertanya, Anda akan memutuskan untuk berbesanan dengan keluarga yang mana? Keluarga Su adalah keluarga terkemuka di negeri ini. Para nona dari berbagai daerah semuanya ingin menikah dengan Anda. Tetapi semua orang tahu, Anda tertarik pada putri tunggal keluarga Kiao. Pasti dia yang akan Anda pilih, kan? Su Linfeng, mati saja engkau. Saya sama sekali tidak mungkin menikah dengan Anda. Dia adalah wanita yang diincar. Tuan Su selama 10 tahun. Seluruh keluarga Kiao telah memanfaatkan koneksi keluarga Su untuk makmur. Su Linfeng, sudah berkali-kali ku bilang, aku tidak mau menikahimu. Kenapa engkau bersikeras memaksaku untuk tetap bersamamu? Semua orang yang ada di sini punya mata. Siapa yang melihat aku memegang tanganmu dan tidak melepaskannya? Kau, keluargamu, keluarga Su, memanfaatkan posisi tinggi mereka di dunia bisnis untuk seenaknya menentukan sisa hidupku. Kau menginjak-injak harga diriku. Akan ku beritahu, meskipun nanti kita menikah, aku tidak akan pernah sudi melihatmu. Nianro, tolong jangan banyak bicara. Keluarga Su di Yunzhou adalah pihak yang sangat berkuasa loh. Orang yang kucintai dari awal hingga akhir hanya Yizhou. Meskipun aku terpaksa oleh tekanan keluarga dan harus menikah dengan pria lain, aku tidak akan membagi sedikit pun cintaku. Untuk Yizhou, Siapa pria itu? Kepala dunia bisnis Yunzhou, memangnya kenapa kalau dia anak tunggal keluarga Su? Nona Kiao jelas tidak menyukainya. Dia hanya menyukai anak orang kaya baru. Tuan Su, aku tahu kau membenciku, tapi orang tuaku tidak bersalah. Kau menyuruh satpam untuk menangkap mereka. Ayahku meninggal karena serangan jantung. Tuan Su, Kapan aku pernah mengusir ayahnya? kumohon bebaskan kami. Meskipun aku harus menyerahkan Nianro kepadamu, aku rela. Kizu, kamu berani menjebakku? Yizhou, kamu tidak apa-apa. Su Linfeng, kamu memang dimanjakan sejak kecil, sampai menjadi tidak tahu diri. Kamu menindas orang yang jujur, memangnya itu hebat? Kalau berani, hadapi aku. Su Linfeng, cepat minta maaf pada Yizhou. Kalau tidak, meskipun keluarga Kiao tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Su, aku akan menolak perjodohan ini. Aku tidak akan pernah mau menikah dengan pria sekejam dirimu. Kiao Nianro, kau bermimpi. Aku tidak akan pernah meminta maaf atas hal yang tidak kulakukan. Su Linfeng, kau akan menyesal. Tuan Su, Anda adalah tokoh utama malam ini. Tuan Su, Tidak usah pedulikan dia. Wanita ini mengatur suaminya, itu sudah sewajarnya. Jangan khawatir, semuanya. Su Linfeng ini sudah mengejar putriku selama 10 tahun. Mana mungkin hanya karena satu tamparan, dia menyerah. Tidak sampai 30 detik, dia pasti akan kembali meminta maaf sambil bersujud. datang keluar aula dan jemput aku pulang. Su Linfeng, apa kau masih mengingatku? Tidak kenal. Su Linfeng sialan ini, kenapa belum kembali? Tadi, aku keluar bersama Tuan Su, kulihat dia sudah pergi. Bagaimana mungkin jika dia seperti ini? Aku rasa dia tidak mau menikah lagi. Ayo, kita keluar dan lihat. Ayo. Su Linfeng sialan ini, berani-beraninya membuatku dipermalukan di pesta ini. Begitu aku bertemu dengannya lagi, aku harus membuatnya berlutut dan meminta maaf padaku. Nona Lin, Anda demi Tuan Su ini, berangkat semalam suntuk dari Minzhou ke Yunzhou, tapi dia sama sekali tidak mengingat Anda. Dia sepertinya baru-baru ini sedang menghadapi masalah yang mengganggunya. Tidak masalah, lagi pula hadiah pertunangan sudah terkirim. Setelah ini, masih banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Nona Lin, apakah putri tunggal keluarga Lin dari Minzhou ini juga datang ke acara amal ini? Halo, Nona Lin, saya adalah CEO grup Kiao dari Yunzhou. Saat pertemuan puncak internasional, saya pernah bertemu sekilas dengan ayah Anda. Betul. Oh, saya tidak pernah mendengarnya. Tidak masalah jika Anda belum pernah mendengarnya, karena bagaimanapun di dunia bisnis,
Dibandingkan dengan keluarga Lin dari Minzhou, kami masih memiliki sedikit jarak. Benar. Nona Lin, kebetulan lusa adalah pesta pertunangan putri saya dengan putra tertua grup Su, Su Linfeng. Jika Anda ada waktu luang, mohon untuk hadir. Anda dan pesta pertunangan Su Linfeng, kau dan pertunangan Su Linfeng? Ya. Aduh, tuan muda dari keluarga Su ini sudah mengejar putriku selama belasan tahun, akhirnya membuahkan hasil yang manis. Aku rasa bukan keluarga Kiao yang ingin mengambil kesempatan ini untuk mendaki keluarga Su, kan? Apa yang kau katakan? Dia ingin menikahiku, sangat ingin sekali menikahiku, padahal aku belum tentu mau menikah dengannya. Masalah pertunangan kalian berdua, apakah Su Linfeng tahu? Undangan ini, kurasa jangan-jangan keluarga Kiao sendiri yang mencetaknya ya. Kau? Hei, kau. Bu Fan, Nona Lin, lihat. Apa maksudmu dengan ini? Lihatlah ini. Maksudku adalah jangan bermimpi yang tidak-tidak. Pulang. Aduh, ini. Gadis tadi, kenapa wajahnya familiar? Tuan muda, tadi Tuan dan Nyonya berkata, hadiah pertunangan dari keluarga Lin sudah tiba. Mereka meminta Anda untuk memilihkan hadiah untuk Nona Lin itu. Nanti malam saja, aku agak lelah malam ini. Baiklah. Tuan Muda Su, model ini adalah barang baru di toko kita, yang edisi terbatas 99 buah di seluruh dunia. Jika Anda memberikannya kepada kekasih Anda, pasti sangat cocok. Boleh. Apakah ini bisa diukir? Mana mungkin permintaan Anda tidak bisa dipenuhi. Baiklah, kalau begitu di sini, ukirlah nama calon pengantin. Su Linfeng, siapa yang mengizinkanmu mengukir cincinku tanpa seizin dariku? Kenapa kalian ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Dulu saat kamu mengejarku, kamu bilang semua yang kamu miliki adalah milikku. Toko ini tentu saja juga milikku. Jangan ukir apapun di cincinku. Norak. Cincin ini sebenarnya aku berikan untuk Nianro. Setelan jas ini benar-benar keren. Kamu suka ya? Kalau begitu, biar penjahit membuatkan satu yang sama persis untukmu. Tapi, aku ingin memakainya malam ini juga untuk menemanimu ke konser. Kamu, tolong sesuaikan dengan ukuran tubuh Yizo, cepat ubah. Jangan sampai menunda kita pergi ke konser malam ini. Itu setelan yang akan kupakai untuk acara pertunanganku besok. Aku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk menemanimu mengadakan pesta pertunangan keluarga Su. Lagi pula, dibandingkan kamu, Yizo lebih cocok memakai jas ini. Nianro, bagaimana kalau tidak usah saja? Bagaimanapun juga, ini adalah pakaian Tuan Su. Aku hanyalah orang kecil. Tidak pantas, bukan? Apa yang kamu bicarakan? Pria yang kucintai? Mana mungkin orang kecil? Lagi pula, Su Linfeng itu hanya mengandalkan orang tuanya. Tidak ada yang istimewa dari dirinya. Apa kamu tidak dengar apa yang kukatakan? Atau kamu tidak mau bekerja di sini lagi? Baiklah. Biar kamu senang-senang 2 hari lagi, kita lihat saja keluarga Kiao. Bagaimana kalian akan menangis nanti? Sudahlah, karena Tuan Chi menyukainya, berikan saja padanya. Mengingat kamu cukup tahu diri, setelah kita menikah nanti, setiap bulan, aku akan makan malam bersamamu. Kenapa kamu tertawa? Makan malam bersamamu membuatmu sangat bahagia, ya? Kiao Nianro, kenapa kamu begitu yakin bahwa orang yang akan kunikahi adalah kamu? Kiao Nianro, kenapa kamu begitu yakin bahwa aku akan menikahimu? Sejak kecil kamu bilang kamu suka padaku. Setiap ulang tahun, kamu selalu berharap akan menikahiku saat usia 20 tahun. Sekarang akhirnya aku sampai di usia 20 tahun. Apa mungkin kamu tega menikahi orang lain? Belum tentu juga kan? Melihat kedudukan keluarga Su, putri-putri konglomerat dari seluruh negeri, semua berebut ingin menikah dengannya. Sayangnya, meskipun putri-putri konglomerat dari seluruh negeri semua ingin menikah dengannya, Su Linfeng hanya mau menikah denganku. Kenapa masih berdiri mematung? Cepat ubah setelan itu sesuai model milik Yizo, lalu kirim ke tempat konser. Tolong buatkan satu lagi sesuai modelku.
Aku ada acara lain nanti malam setelah selesai telepon Abiao. Para hadirin sekalian, hari ini kita merayakan lebih awal pertunangan Tuan Su besok. Hari ini seluruh tagihan ditanggung Tuan Su. Selamat untuk Tuan Su. Tuan, setelan yang Anda pinjamkan sudah dikembalikan. Tuan Su, mereka sudah menantang Anda secara langsung. Kenapa Anda masih tenang saja? Tentu saja, Anda tergila-gila pada Kiao Nianro. Tuan Su, apa gunanya tergila-gila? Nona Kiao itu hanya mencintai Ki Izou. Lihatlah Ki Izou. Dia juga mengunggah ini di internet. Hari yang indah adalah saat mengenakan setelan yang pas, menggandeng tangan orang tercinta, sambil mendengarkan konser yang disukai. Putra tunggal keluarga Su sampai merendahkan diri seperti ini? Sepertinya, perusahaan keluarga Su nanti akan dimiliki keluarga Kiao. Pewaris Su Linfeng ternyata seorang budak cinta, sulit dipercaya. Hei, Su Linfeng, aku perintahkan kamu datang ke sini dalam 2 menit. maaf ya, aku sedang ada urusan. Tidak bisa pergi sekarang. Jika kamu tidak datang, aku akan bertanya pada orang tuamu, apakah mereka masih ingin aku menikah denganmu atau tidak. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu orang tuaku. Tuan muda, lalu bagaimana sekarang? Ambil kembali jas kerjaku, aku akan pergi sendiri ke keluarga Kiao sekarang. Baik, Tuan. Bicaralah, ada apa kamu mencariku? Kamu masih berani bertanya padaku? Kiao Nianro, sebenarnya apa yang kau inginkan? Kenapa? Aku tanya padamu, apakah kau yang menyuruh orang untuk memblokir akunku dan Yizo? Apa? Tuan Su, aku tahu kau punya pengaruh besar, menentukan nasib siapapun hanya dengan satu kata. Tapi, bisakah kau lepaskan aku? Kapan aku memblokir akunmu? Masih saja mengelak. Selain kau, Su Linfeng, siapa lagi yang punya kemampuan seperti itu? Jelas-jelas kau iri padanya. Ini bahkan belum menikah, sudah melawan istri sendiri. Apa keluarga Su memang mendidik putranya seperti itu? Lin Feng, sebenarnya keluarga kami sangat memandang rendah pangeran manja sepertimu, tapi aku dengar kami juga menghormati keinginanmu, namun keluarga kami juga punya syarat. Harta keluarga Su, kau harus memberikan setidaknya 50%. Di kehidupan sebelumnya, mereka melakukannya setelah merebut saham keluarga Su, mereka meracuniku dengan anggur beracun. Tidak kusangka di kehidupan ini pun masih begini. Akan ku beritahu, kau hanya bermimpi. Saham keluarga Su, 1% pun jangan harap bisa kau dapatkan. Begini saja, karena engkau dan Nianro akan bertunangan, maka kau harus menyuguhkan teh kepada kami. Orang tuanya, itu normal kan? Tuan Su, apa jangan-jangan kau bahkan tidak tahu cara menyuguhkan teh kepada mertua? Su Linfeng, kau bahkan tidak belajar cara menghormati orang yang lebih tua? Aku hanya akan menuangkan teh untuk calon mertuaku. Kiao Nianro, bukankah kau tidak ingin menikahiku? Bagus, aku juga tidak ingin menikahimu. Kau? Kalian mau melakukan apa? Hah? Aku adalah tuan muda dari keluarga Su. Kalian berani melakukan ini padaku? Suruh dia berlutut di hadapanku? Dasar kau, orang yang tidak tahu berterima kasih. Sejak awal aku tidak seharusnya membiarkanmu berbicara sambil berdiri. Besok sudah akan bertunangan. Apa kau masih berani kurang ajar seperti ini? Nianro, inikah suami yang akan kau nikahi? Tidak menghormati orang yang lebih tua? Tidak tahu sopan santun. Dia yang mati-matian ingin menikahiku? Jika tidak, pria yang akan kunikahi adalah Yizo. Astaga, Nianro. Aku bermimpi untuk menikahimu, tapi keluarga kami tidak punya kedudukan dan kekuasaan, tidak bisa melawan keluarga Su. Su Linfeng, bukankah kau sudah menggunakan segala cara hanya untuk bisa menikahiku? Baiklah, aku ingin kau berjanji setelah menikah tidak ikut campur dalam keputusanku, dan juga kau tidak boleh kembali ke keluarga Su. Harus tetap tinggal di rumah kami, melayani orang tuaku, menjaga aku dan Yizo. Itu semua hanyalah syarat yang paling mendasar. Menantuku
tanda tangan ini sekarang. Kiao Nianro, orang yang akan kunikahi, sama sekali bukan kamu. Kalau kamu tidak menikahi Nianro, lalu siapa? Siapa yang tidak tahu kamu sudah mengejar Nianro selama 10 tahun? Surat ini kamu harus menandatanganinya. Su Linfeng, ingat ini baik-baik. Besok di pesta pertunangan kamu, tidak boleh memakai jas. Perhatian seluruh hadirin hanya boleh tertuju pada Izo. Karena hanya dia, cinta sejatiku. Seret dia keluar. Abiao. Kakak, Lin Feng, mengapa dia belum keluar untuk menyambut tamu? tuan muda dia. Ayah, aku datang. Wajahmu, ada apa? Tidak apa-apa, ayah. Tadi malam, aku terlalu banyak minum dengan teman-teman, tidak sengaja jatuh. Aku tidak boleh membuat ayah dan ibu khawatir. Lebih baik tunggu sampai pesta pertunangan selesai, baru urus masalah ini. Paman, Bibi. Namanya juga anak muda, mau bertunangan pasti mereka mengadakan pesta lajang. Tidak masalah, asalkan kamu dan Shiwei bisa saling menjaga. Benar, dunia anak muda, kita tidak perlu ikut campur. Ayo, kita masuk dan mengobrol. Kamu di sini, tunggu Nona Lin. Sebentar lagi, kalian masuk bersama. Tenang saja, ayah. Su Linfeng, kenapa kamu masih berani memakai setelan jas? Bukankah aku sudah bilang padamu kemarin, setelan jas ini hanya ayahku dan Yijo yang boleh memakainya? Melihatku datang di wajahmu, meski terlihat acuh, sebenarnya hatimu berbunga-bunga, kan? Tapi aku beritahu kamu, kamu memang mendapatkan ragaku, tapi kamu tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Kiao Nianro, kau harus mengerti, aku akan menikahimu. Su Linfeng, di mana orang tuamu? Aku ingin bertanya pada mereka, bagaimana mereka bisa memiliki keluarga yang tidak tahu sopan santun seperti kalian? Hari ini adalah hari bahagia, banyak keluarga kaya raya yang memperhatikan. Sebaiknya kita tidak terlibat konflik dengan mereka. Orang tuaku ada di dalam hotel, jika ada urusan, kalian bisa masuk dan temui mereka. Masuk? Suruh dia keluar menemuiku. Hei, berani-beraninya engkau tidak sopan padaku. Kau lupa tentang tadi malam? Kau berlutut di depanku, memohon padaku kan? Banyak sekali orang di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Sini, sini. Cepatlah, ayo semuanya lihat. Inilah dia, putra tertua keluarga Su Linfeng. Wajahnya di depan orang dan di belakang layar. Semua orang lihatlah. Tuan Su, apakah ini calon ibu mertuamu yang sedang memberimu pelajaran? Apa ini? Tuan Su, apakah berlutut berarti kau sudah tunduk pada ibu mertua? Mungkinkah keluarga Su akan berada di bawah kendali keluarga Kiao? Kiao Nianro, cepat suruh ibumu tutup mulutnya. Kenapa dengan ibuku mengajarimu untuk berbakti pada mertua? Tidak boleh. Kau yang mati-matian memohon untuk menikahiku. Apa hakmu mengajarkan keluargaku? Kalian keluarga Kiao benar-benar tidak masuk akal. Berani-beraninya kau melawan. Ayo, tahan dia. Hari ini, sebagai ibu mertua, aku akan memberinya pelajaran yang bagus. Aku lihat siapa yang berani membuat calon suamiku berlutut padanya. Aku ingin lihat siapa yang berani memberiku perintah. Tunangannya harus berlutut padanya. Apakah ini pemimpin komunitas bisnis Minjo, keluarga Lin? Selain keluarga Lin dari Minjo, siapa lagi yang bisa membuat keluarga Kiao yang begitu berkuasa memanggilnya Nona Besar Lin? Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi kau sungguh hebat.
Nona Lin yang berhati saleh dan tidak peduli dengan duniawi. Kenapa? Pertunanganku dengan Su Lin Feng membuatmu, sang Buddha besar, akhirnya datang juga? Apa kau berdoa sampai menjadi bodoh? Kau menganggap tunanganku sebagai suamimu? Kau berani memukulku? Apa aku belum pernah memberitahumu untuk tidak memiliki impian yang mustahil? Nona Lin, hari ini adalah pertunangan Nianro, kau malah datang dan memukulnya. Apa maksudmu? Tanganku gatal. Nona Lin, kami selalu sangat menghormatimu, keluarga Lin di Minjo, dan kami tidak punya dendam. Apa maksudmu melakukan ini? Benar, Nona Lin, keluargamu memang sangat berkuasa, tapi hari ini adalah pesta pertunangan putri kami. Kau tidak boleh membuat kekacauan di sini. Aku membuat kekacauan? Kenapa kalian tidak melihat baik-baik? Siapa sebenarnya yang membuat kekacauan di sini? Ini, ada apa ini? Su Lin Feng, permainan apa yang sedang kau mainkan sebenarnya? Su Lin Feng, kau harus menjelaskannya padaku hari ini, di mana orang tuamu, panggil mereka ke sini. Sudah berulang kali ku bilang, orang yang akan menikah denganku, bukanlah Qiao Nianro. Kalian semua tidak percaya? Sekarang baru percaya kan? Ya ampun, aku tadinya mengira bantai dari keluarga Lin datang untuk merebut pengantin. Setelah semua ini terungkap, ternyata keluarga Qiao lah yang paling tidak tahu malu. Ternyata semua ini dari awal sampai akhir hanyalah angan-angan sepihak keluarga mereka, hanya mimpi di siang bolong. Masalahnya sudah selesai, mari kita masuk. Baik. Kau? Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Hentikan mereka. Kalian mau apa? Cepat suruh anjing-anjing keluarga Qiao kalian menyingkir. Tentu saja aku ingin kau menjelaskannya padaku. Nona Qiao, apa kau belum cukup ditampar? Jangan coba menakutiku. Para hadirin, kedua orang ini sebenarnya hanya berakting dan menipu kita. Apa? Nona Lin dan Tuan Su hanya berakting? Nakam, mereka ini... Qiao Nianro, apa kau belum cukup membuat keributan? Kami menipu apa darimu? Su Lin Feng, sungguh memalukan kau menyebut dirimu pria paling romantis di Yunzhou. Nianro bersikap dingin kepadamu, hanya ingin mengujimu. Tidak kusangka, kau malah berselingkuh dengan perempuan jahat ini. Dasar penjilat maut, kau tidak bisa mendapatkanku dan ingin membatalkan pernikahan, bahkan membawa perempuan jahat kecil seperti ini untuk menipu kami. Seorang pewaris keluarga Su yang terhormat menindas kami keluarga Qiao karena tidak lebih baik darimu, lalu membatalkan pernikahan begitu saja, dan bahkan mencari seorang penipu untuk ikut menindas kami bersama-sama. Ini tidak mungkin kan? Keluarga Su ini di dunia bisnis Yuzhou memiliki wewenang besar. Bagaimana mungkin mereka membatalkan pernikahan dalam urusan hidup yang begitu penting? Apa yang tidak mungkin di Yuzhou? Siapa yang tidak tahu bahwa Su Lin Feng mengejar putriku selama 10 tahun? Jika bukan pembatalan pernikahan, Jangan memfitnah sembarangan. Keluarga Su kami tidak pernah melakukan hal seperti pembatalan pernikahan. Lagi pula, acara pertunanganku dengan Nona Lin sudah dipastikan 7 hari yang lalu. Benar. Lagi pula kedua keluarga Su dan Lin sudah bertukar hadiah pertunangan. Aku sudah tahu, keluarga Su sudah berdiri 100 tahun di Yuzhou. Mana mungkin melakukan hal yang mencoreng nama baik seperti ini? Bukankah aku sudah bilang? Bagus. Bukankah katanya kedua keluarga Su dan Lin sudah bertunangan 7 hari yang lalu? Dan juga sudah bertukar hadiah pertunangan? Mana hadiahnya? Tunjukkan. Beberapa hari yang lalu, hadiah pertunangan sudah dikirimkan. Di antaranya ada sebuah jam saku pusaka keluarga Lin, pernah dipamerkan secara nasional. Sepertinya semua orang pasti pernah melihatnya, kan? Tuan muda, tadi Tuan besar dan Nyonya berkata, hadiah pertunangan dari keluarga Lin sudah tiba. Meminta Anda memilihkan hadiah untuk Nona Lin itu. Besok malam saja, aku agak lelah malam ini. Celaka, saat itu saya sedang marah, saya sama sekali tidak melihat hadiah-hadiah itu. Tuan muda Su, Nona Lin bersikeras mengatakan, kalian bertunangan beberapa hari yang lalu. Kalau begitu, coba tunjukkan bukti pertunangannya. Jangan bicara omong kosong di sini, saya hanya tidak membawanya. Kamu tidak membawanya, aku membawanya. Semuanya,
Inilah cincin yang akan dipakaikan Su Linfeng kepadaku di pernikahan kami. Saya bisa membuktikannya. Cincin ini diambil oleh Nianro dari toko perhiasan Su lusa kemarin. Para hadirin, ini adalah Su Linfeng, cincin yang akan ia kenakan padaku saat pernikahan nanti. Cincin model ini adalah mahakarya toko perhiasan keluarga Su. Hanya ada 99 yang terbatas di seluruh dunia. Apakah ini masih belum cukup membuktikan sesuatu? Jika Su Linfeng tidak ingin menikahi Nianro, mengapa dia akan memberikan sesuatu yang begitu mahal? Cincin yang begitu berharga ini, itu hanya mungkin hadiah pertunangan. Ini mungkinkah Tuan Su? Benar, reputasi keluarga Su yang sudah puluhan tahun, hari ini akan dihancurkan oleh Tuan Su. Su Linfeng, kau hanya menindas keluarga Kiao karena kami tidak sebesar dan sekaya keluargamu. Saksi dan bukti ada di sini hari ini. Aku lihat apa yang akan kau katakan sekarang. Kau tidak boleh lupa, kau sekarang mewakili keluarga Su. Kita lihat bagaimana keluarga Su akan bisa bertahan di dunia bisnis Yunzhou setelah ini. Hari ini, di depan para elit bisnis ini, aku akan membiarkan semua orang melihat karakter keluarga Su kalian. Aku ingin lihat nanti siapa lagi yang berani berbisnis dengan keluarga Su kalian. Betul. Ini keterlaluan. Apa-apaan ini memalukan. Hanya karena bisnisnya besar. Bolehkah membatalkan pernikahan? Bukankah ini menindas orang yang jujur? Benar. Keluarga Su tidak boleh begini. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Tidak boleh begini. Su Linfeng, kau jangan harap bisa lolos begitu saja hari ini. Kau harus menjelaskan semuanya padaku. Ya. Jelaskan. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Dasar suami yang tidak setia. Kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu cepat bersembunyi. Mereka semua telah dibohongi oleh keluarga Kiao. Siapapun yang berani menyentuh Su Linfeng, berarti berurusan dengan keluarga Lin. Nona Lin, apakah kamu benar-benar harus bekerja sama dengan pria bajingan ini untuk memainkan sandiwara ini? Kamu. Sudah kukatakan, Su Linfeng adalah tunanganku, Lin Siwe, siapapun yang berani menyentuhnya. Dia memukulku. Lin Xiao, kau pikir kau ini putri vihara yang seperti apa? Kau sungguh wanita cerewet. Memang benar aku fokus beribadah, tapi itu tidak berarti aku lemah. Dan juga tidak berarti kalian bisa seenaknya menuduh dan menjebak pria yang kucintai. Nona Lin, kamu terus mengatakan bahwa Su Linfeng ini adalah priamu, tetapi kalian bahkan tidak punya acara pertunangan. Benar, hanya orang bodoh yang akan tahu. Apakah kamu hanya berakting dengannya? Aku tahu sekarang, pasti ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Izo, apa yang kamu ketahui? Ayah dan ibu, apakah kalian ingat kapan pertama kali bertemu Nona Lin dan di mana? Nona Lin, di tempat acara amal setelah selesai. Ya, benar. Bu Fan, ini apa hubungannya dengan Su Linfeng? Pertunangan mereka. Hubungannya besar. Lin Xiyue ini pasti memasukkan identitasnya sebagai putri vihara dari Minzhou. Yizhou, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Ayah, aku tidak bicara sembarangan. Coba kalian pikirkan, apa status keluarga Lin dari Minzhou? Mengapa di acara amal dia tidak terlihat, tetapi malah ada di pinggir jalan? Nona Lin yang asli, mana mungkin tidak bisa masuk ke acara amal? Nona Lin, pengikut Buddha dari Minzhou, sepenuh hati mengabdi pada agama Buddha dan tidak peduli urusan duniawi. Bahkan saat keluar, dia selalu ditemani belasan pengawal. Tapi dia, hanya demi seorang pria, membuat keributan besar. Izo, kau benar-benar jenius. Barang palsu tetap palsu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan terus berpura-pura sekarang. Ayo, semuanya, tangkap dan tahan ini, wanita rendahan yang mengaku sebagai putri keluarga Lin. Aku peringatkan kalian, jangan cari masalah. Kalau tidak, kalian pasti akan menyesal seumur hidup. Masih saja berlagak di sini, serang mereka. Apapun yang terjadi, aku yang tanggung. Nona Lin, mereka banyak sekali.
Bagaimana kalau Anda dan Tuan Su menghindar dulu? Kenapa? Setelah kedokmu terbongkar di depan umum, kau mau kabur ya? Su Linfeng, aku beritahu kau, setelah hari ini, di Yunjo hanya ada aku atau kau. Para hadirin, keluarga Su membatalkan pernikahan, merusak kehormatan putriku. Hari ini, kalian semua harus memberikan keadilan untuk keluarga Kiao. Keluarga Su ingkar janji. Setelah ini, bagaimana mereka bisa bertahan di dunia bisnis Yunjo? Tidak apa-apa. Ini menyangkut kehormatan keluarga Su. Aku akan menghadapinya bersamamu. Kenapa? Sekarang menyesal? Aku beritahu kalian, sudah terlambat. Aku katakan sekali lagi, wanita yang ingin kunikahi tidak pernah Kiao Nianro, melainkan Lin Xiyue. Sudah diambang kematian masih keras kepala? Kau percaya atau tidak? Aku akan mengirim video ini ke media nasional, membuat keluarga Su kalian kehilangan muka. Kau berani? Kau takut kan? Sekarang, berlututlah dan minta maaf padaku, maka aku akan memaafkan kalian berdua atas kebohongan ini. Benar. Berlutut akui kesalahanmu. Diam kalian semua. Aku punya bukti untuk membuktikan Tuan Su tidak menipu siapapun. Kenapa ini mirip sekali dengan foto masa kecil Tuan Su? Bukankah ini foto masa kecilku? Lalu, siapa anak kecil di sebelahnya ini? Benar. Inilah aku dan Su Linfeng sewaktu kecil. Kalau begitu, kalian sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Sekarang, apa kalian masih berpikir aku adalah penipu yang dia sewa? Melihat usia foto ini, sepertinya ini bukan palsu. Lagi pula, saya sudah berbisnis dengan keluarga Su selama belasan tahun. Tuan muda Su dari keluarga Su ini, saya pernah bertemu dengannya saat saya masih kecil. Memang benar dia, tidak ada keraguan lagi. Kalau begitu, Nona Lin dan Tuan Su, mereka sudah saling kenal sejak lama. Betul. Jauh lebih lama daripada putri keluarga Kiao. Foto ini kau dapat dari mana? Tentu saja. Semuanya, dengarkan si penipu ini. Dia sedang mengarang cerita di sini. Hanya dengan foto usang ini, dia pikir bisa menipu kita. Jangan. Kau. Kenapa engkau? Dasar jalang sialan, berpura-pura menjadi putri keluarga Lin. Kau masih berani sesumbar mengarang cerita di sini? Nona Lin. Masih berani melawan? Su Linfeng, kau tidak ingin video saat kau berlutut itu disebarkan ke seluruh media nasional kan? Berani kau? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Anda semua bisa lihat. Video ini adalah video yang direkam ketika Su Linfeng ingin menikahi putri saya. Dia menggunakan setengah saham keluarga Su sebagai mahar. Apa? Setengah saham keluarga Su itu harta senilai 20 miliar rupiah. Pantas saja Su Linfeng ingin membatalkan pernikahan. Ternyata karena saham ini, aku sudah menduga. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Kenapa kedua anak ini belum masuk juga? Abiao. Tuan besar. Pesta pertunangan akan segera dimulai. Pergi ke depan, suruh Nona Lin dan Lin Feng segera masuk. Baik. Nona Lin? Dia benar-benar Lin Xiyue, putri dari keluarga Lin. Jika kalian memperlakukannya seperti ini, kalian pasti akan menyesal. Seorang penipu, meskipun dia dipukuli sampai mati, tidak akan ada yang peduli padanya, apalagi perlakuan yang dia terima sekarang sepenuhnya karena kamu. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu, sehingga kamu berani datang dan mengacaukan pesta pertunangan saya? Sebaiknya kamu tunggu sampai kamu tahu identitas asliku, baru khawatirkan bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Bangun. Hentikan. Oh, khawatir ya? Semakin kamu seperti ini, semakin saya kesal dan semakin saya akan memukulnya. Apa yang kalian ingin saya lakukan agar kalian melepaskannya? Sekarang berlutut di hadapanku, membungkuk dan mengakui kesalahanmu. Lalu akui bahwa kamulah yang membatalkan pernikahan lebih dulu, maka saya akan melepaskan gadis ini.
Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Baik. Saya akan berlutut. Jangan, Rinfeng. Jangan berlutut. Kalian semua lihat, anak dari keluarga Su yang tidak terdidik, keluarga Kiao yang akan mendidiknya. Sudah cukup? Belum cukup. Berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan, tidak ada yang boleh kurang. Baik. Tuan muda, Tuan muda. Apa yang kalian lakukan? Tuan. Nianro, pengawal keluarga Su datang. Bagaimana ini? Hanya anjing keluarga Su, apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, memang mereka yang bersalah dari awal. Kiao Nianro, apa kau tahu hari apa ini? Tentu saja aku tahu. Hari ini, seharusnya hari pertunanganku. Tapi Tuan Su malah membawa wanita rendahan ini untuk menipuku. Rendahan? Nona Lin. Kenapa? Jangan-jangan kau juga berpikir dia adalah Nona Lin? Jujur saja, dia adalah aktris yang disewa oleh Su Linfeng untuk berakting. Kiao Nianro, aku rasa engkau benar-benar sudah gila. Cepat lepaskan tuan muda kami, dan juga Nona Lin. Kalian tidak akan mampu menanggung akibatnya. Tidak mampu menanggung akibatnya? Dulu aku akan percaya kalau kau bicara begitu. Tapi sekarang kami punya bukti keluarga Su. Apa aku masih harus takut padamu? Semuanya, lihatlah, setengah saham keluarga Su sekarang sudah menjadi milik keluarga Kiao. Tuan. Abiao, cepat panggil ayahku ke sini. Cepatlah. Lebih baik jika dia datang, biar dia lihat betapa memalukannya keluarga Su dari Yunzhou. Jika dia tidak bisa mendidiknya dengan baik, aku yang akan mendidiknya. Su Linfeng, apa kau akan tunduk atau tidak? Keluarga Kiao memaksa saya seperti ini. Bahkan jika saya menikahi Kiao Nianro, keluarga Kiao, bagaimana kalian bisa tetap bertahan di Yunzhou setelah ini? Sebaiknya kau tanyakan, setelah insiden besar hari ini terjadi, keluarga Su kalian bagaimana bisa bertahan di Yunzhou selanjutnya? Setengah dari aset dan saham keluarga Su sekarang menjadi milik saya, ditambah dengan akumulasi yang kami, keluarga Kiao, miliki selama bertahun-tahun. Kau pikir saya takut padamu? Dengan semua ini, kalangan atas dari kamar dagang Yunzhou hanya akan dimiliki oleh Kiao. Apa yang kau tertawakan? Saya sudah bilang, jangan bermimpi yang tidak-tidak. Kalau begitu saya akan tunjukkan padamu. Apa itu kenyataan? Serang mereka. Kami telah memperoleh setengah dari aset keluarga Su. Sudah saatnya dunia bisnis di Yunzhou mengalami perubahan besar. Membantu keluarga Kiao di sini hari ini, sama saja dengan membantu diri kalian sendiri. Keluarga Kiao sudah menghubungi Ketua Xiao dari Kamar Dagang Minzhou. Masa depan kalian sangat menjanjikan. Keluarga Xiao dari Minzhou? Apakah itu Kamar Dagang Minzhou yang bahkan keluarga Lin pun mewaspadainya? Tentu saja. Itulah mengapa kami sangat yakin Nona Lin ini adalah penipu. Benar sekali, membantu keluarga Kiao hari ini melawan keluarga Su sama saja dengan membantu diri kita sendiri. Benar. Hari ini, saya akan mengajarimu dengan baik bagaimana menjadi menantu keluarga Kiao. Orang yang ingin saya nikahi, sama sekali bukan dia, Kiao Nianro. Kau masih berani membantah saya? Hari ini saya pasti akan memukulmu sampai mati. Hentikan semuanya. Hentikan semua ini. Bangun. Sebenarnya ada apa ini? Sayang, Besan, dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan?
Aku tidak percaya dia tidak tahu masalah ini. Aku tahu apa. Kenapa kalian melakukan ini pada anakku? Ada apa? Putramu menyewa seorang aktris untuk menipu agar bisa menikah. Setelah ketahuan, kami menyeretnya ke sini, mengingat dia adalah keluarga Su. Kami memaafkannya. Adapun gadis ini, jangan pernah berpikir. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka masih berpikir aku akan menikah dengan Qiao Nianro. Sungguh omong kosong. Kalian tahu dia siapa? Tentu saja aktris yang disewa oleh putramu. Kalau tidak, siapa lagi? Apakah kau berhak bicara di sini? Aku bilang kami menunggu begitu lama di dalam. Kalian tidak masuk. Ternyata engkau yang membuat kekacauan di sini. Dia bekerja sama dengan Su Linfeng dan merebut mempelai wanita dari Nianro. Benar-benar cari mati. Benar-benar kebohongan belaka. Keluarga Su, kami sama sekali tidak bertunangan dengan keluarga Qiao. Siapa yang memberitahu kalian berita pertunangan keluarga Su dan keluarga Qiao? Keluarga Qiao sendiri yang mengatakannya. Benar. Jika keluarga Qiao dan keluarga Su tidak bertunangan, lalu untuk apa Nianro datang ke sini? Dia besar kepala. Su Linfeng, seluruh Yunzhou tahu kau mengejarku selama 10 tahun. Kau menyangkalnya sekarang. Ini bukan penipuan pernikahan. Lalu apa ini? Keluarga Su bilang bertunangan dengan keluarga Lin. Mana buktinya? Nianro memegang cincin pertunangan dengan keluarga Su. Cincin itu dia ambil sendiri. Aku tidak pernah memberikannya padanya. Tuan Muda Su, siapa yang akan percaya ucapanmu itu? Meskipun keluarga Qiao kami tidak sebanding dengan keluarga Su kalian, tetapi sebuah cincin kami masih mampu membelinya. Kau? Kalian bilang mau bukti? Sebuah jam saku usang bisa membuktikan apa? Para hadirin, kalian semua adalah tokoh bisnis di Yunzhou. Pasti tidak asing dengan jam saku ini kan? Kalian bukan meminta bukti dariku. Inilah bukti putraku bertunangan dengan keluarga Lin. Apa? Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Benar, ini tidak mungkin palsu. Arloji saku ini adalah milik leluhur keluarga Lin yang diwariskan hingga sekarang. Jika begitu, maka yang mereka katakan itu semuanya benar. Sejak awal saya sudah memberitahu semuanya bahwa saya, Su Linfeng, tidak pernah bertunangan dengan Qiao Nianro, tetapi kalian malah mendengarkan mereka sekeluarga yang membuat onar di sini. Sekarang, tidak ada yang meragukan Nona? Lin ini kan? Tidak. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa. Jangan salahkan saya. Apa yang kalian katakan? Meskipun arloji saku ini asli, tetapi masalah pertunangan putri saya dengan keluarga Su, itu sudah pasti. Jangan sok tahu di sini. Saya beritahu kalian, perbuatan keluarga Qiao kalian hari ini, saya pasti akan membuat kalian membayar mahal. Saya pasti akan membuat keluarga Qiao. Kalian disingkirkan dari seluruh dunia bisnis Yunzhou. Kenapa kamu tertawa? Tentu saja saya menertawakan kalian yang ketakutan setengah mati karena arloji saku palsu. Ijo, apa maksudmu? Saya tidak takut padanya. Saya akan mengungkap konspirasi keluarga Su di depan semua orang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja saya ingin kalian semua melihat bahwa ini arloji palsu. Jam tangan palsu. Mana mungkin ini jam tangan palsu? Saya melihatnya dengan sangat jelas. Sekarang di ponsel saya masih ada gambar jam tangan ini. Yizhou, cepat beritahu saya di mana letak kepalsuannya. Benar. Kalian semua coba pikirkan baik-baik. Jam saku ini konon adalah saksi mata dunia bisnis Minzhou. Orang biasa yang ingin melihatnya harus pergi ke ruang pameran dan melihatnya melalui kaca. Tapi keluarga Su dengan gampangnya mengeluarkannya begitu saja. Kau jangan bicara omong kosong di sini. Justru karena jam ini sangat berharga. Maka dari itu, keluarga Lin akan menjadikannya sebagai hadiah pertunangan dengan keluarga Su. Kalau begitu aneh, keluarga Su dan keluarga Lin bertunangan, Lin Xiyue datang, jam pusaka keluarga Lin juga datang, tapi di mana anggota keluarga Lin yang lain? Saat saya bertunangan, seluruh keluarga saya datang. Jangan-jangan gengsi Nona Lin lebih rendah dari saya, ya? Ini, benarkah ini? Tuan Su, kami semua juga punya satu keraguan. Nona Lin bertunangan, tapi orang-orang dari keluarga Lin Minzhou, apakah tidak menunjukkan wajah mereka? Paman Lin dan Bibi Lin, mereka tentu saja datang. Tapi mereka adalah tamu, tentu saja tidak akan berdiri di depan pintu bersama saya. Seluruh keluarga Su ada di sini. Apa mungkin keluarga Lin masih bisa tenang? Su Linfeng, kau harus punya batasan saat berbohong. Apa engkau menganggap kami semua bodoh? Saya tidak perlu menjelaskan kepada Anda
Dan saya tidak mau berurusan dengan orang-orang keluarga Kiao. Ayah, ayo kita pergi. Mau pergi? Kalau begitu, saya akan menghancurkan jam ini. Kizo, cepat turunkan jam saku itu. Kijo, lihat apa yang sudah kau lakukan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Panggil orang, tangkap dia untukku. Dasar orang tua bangka. Kau mencoba menipu kami dengan barang palsu. Aku hanya membantu semua orang melihatnya dengan jelas. Siapa yang berani menangkap? Hanya barang palsu, kalau pecah ya sudah. Kalian sekeluarga sungguh pandai berakting. Benda ini asli. Ini adalah hadiah pertunangan putraku. Orang tua, kau benar-benar keras kepala sebelum melihat bukti nyata ya. Apakah kau tahu, putramu semalam sudah menandatangani kontrak denganku untuk menggunakan 50% saham keluarga Su demi menikahiku? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Mari, lihatlah baik-baik. Di bagian belakang ini, ada tanda tangan putramu. Nak, kenapa engkau? Ayah, percayalah padaku. Kontrak ini, mereka memaksaku untuk menandatanganinya. Siapa yang tidak tahu, Tuan Su terkenal di Yunzhou sebagai seorang playboy? Hal yang tidak ingin kau lakukan, siapa yang bisa memaksamu melakukannya? Aku punya buktinya. Luka-luka di tubuhku ini, tadi malam, adalah akibat dipukuli oleh keluarga Kiao. Ini buktinya. Dasar biadab, kau memukuli anakku sampai seperti ini? Aku bersumpah, selama aku masih punya sisa tenaga, aku pasti akan seumur hidup mereka. Ini keterlaluan sekali. Ada orang yang memaksa menjual dan membeli. Dan ada juga yang memaksa orang lain menikahi putrinya sendiri, bahkan menandatangani kontrak semacam ini. Ini tidak sah. Kalian jangan dengarkan dia menghembuskan kabar bohong. Keluarga Su ini mencari putri palsu, lalu mencari jam tangan palsu, untuk membodohi kami. Menurut kalian, apakah ini akan benar? Kizo, apapun bisa jadi palsu. Tapi luka-luka di tubuhku ini, bukankah itu dipukuli oleh keluarga Kiao? Mana ada yang tahu dari mana engkau dapatkan luka-luka itu? Yang jelas, tulisan tangan dan cap jempol di kontrak itu sudah pasti asli. Tadi malam kau sendiri yang datang ke villa keluarga Kiao. Aku tidak percaya, kau punya buktinya. Aku sudah meminta orang untuk menghapus semua rekaman CCTV villa itu sampai bersih. Kita lihat bagaimana caramu membuktikan. Kalian memukuli anakku sampai seperti ini, aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Rin Feng, kau tenang saja. Keluarga Kiao ini pasti akan dikeluarkan dari kamar dagang Yunzhou hari ini. Kau menakutiku? Coba tunjukkan buktinya. Kalau tidak, kau hanya menakut-nakuti anak kecil saja. Kalian mau bukti? Bukti ada di sini. Su Rin Feng, aku perintahkan engkau datang ke tempatku dalam waktu 2 menit. Maaf ya, saat ini aku sedang sibuk, tidak bisa pergi. Kalau kau tidak datang, aku akan bertanya kepada orang tuamu, apakah mereka masih ingin aku menikah denganmu atau tidak. Rekaman ini kau dapat dari mana? Tentu saja aku sudah menyiapkannya dari jauh hari. Di kehidupan sebelumnya, sejak aku melihat wajah asli Nianro di kehidupan ini, setelah terlahir kembali aku selalu waspada, dan sekarang akhirnya bisa berguna juga. Semuanya sudah mendengar tadi malam, Nianro lah yang menelponku dan memintaku datang ke rumah mereka. Aku sama sekali tidak mau pergi, tapi dia mengancamku menggunakan kesehatan orang tuaku. Itu sebabnya aku pergi ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah mereka, dia menyuruh pengawal mereka untuk menahanku dengan paksa, memukuliku habis-habisan sampai aku hampir pingsan karena dipukuli, memaksaku menandatangani kontrak ini. Anakku diperlakukan seburuk ini. Ini benar-benar keterlaluan. Semua orang di Yunzhou tahu, Lin Feng pernah menyukai Nianro. Itu sebabnya dalam bisnis, dia membantu kalian. Tidak disangka, kalian malah seperti sekelompok kacang yang lupa kulitnya. Kalau ini benar, keluarga Kiao pantas mati. Jangankan Tuan Su, sekalipun itu orang lain, mereka tidak boleh memperlakukan orang seperti itu. Betul. Kalau memang begitu, apa yang mereka katakan sebelumnya, kita juga harus mempertimbangkannya dengan serius. Benar-benar jahat. Benar. Nianro, sekarang kebenaran sudah terungkap. Sudah saatnya engkau berlutut dan memohon padaku. Tenang saja. Tadi malam, aku sudah menghapus semua rekaman CCTV di villa itu. Semuanya jangan percaya padanya. Selain rekaman telepon itu, bukti apa lagi yang kamu punya? Lagi pula,
Lukamu itu, adakah yang melihat bahwa kami yang memukulmu? Bukti, ya? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Kamu, bukti apa? Su Lin Feng, jangan sok menakut-nakuti di sana. Kalau kamu punya bukti, kamu pasti sudah mengeluarkannya sejak tadi. Benar. Seharusnya aku mengeluarkannya sejak lama? Aku tidak seharusnya mementingkan gambaran besarnya. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan kalian semua hidup sampai sekarang. Ambil barang yang kuminta untuk kamu siapkan, bawa ke acara pertunanganku. Jika dia benar-benar punya bukti, bagaimana ini? Nianro, jangan takut. Dia pasti sedang berbuat curang. Kalau dia punya bukti, sudah dari tadi dia tunjukkan. Berikan cincin itu pada. Mau kau apakan ini? Su Lin Feng, kau mati-matian ingin menyangkal kontrak yang katanya dipaksa tanda tangan. Bukankah kau hanya ingin membatalkan pernikahan? Jika kau benar-benar punya bukti, silakan jelaskan kepada semua orang. Cincin lamaran ini, apa maksudnya? Cincin ini, kau dan Kiao Nianro mengambilnya dari toko keluarga Su. Sama sekali bukan aku yang memberikannya padanya. Su Lin Feng, kau benar-benar pria brengsek. Demi membatalkan pernikahan, kau rela mengatakan apapun. Kurasa impianmu untuk menikah dengan keluarga kaya telah hancur. Itu sebabnya engkau asal menuduh. Dasar wanita jalang, sudah lama aku menahan diri. Kalau bukan karenamu, pernikahan ini sudah lama terjadi. Dasar wanita gila, jauhi Nona Lin. Su Lin Feng, sekarang bahkan engkau berani memukulku. Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu, aku juga akan membuat keluarga Kiao. Kalian semua hancur. Bagus. Kalau begitu hari ini, aku akan menghabisi wanita jalang ini dulu. Kau mau menghabisi siapa? Putri saya bertunangan dengan Tuan Su. Kenapa ada segerombolan orang tidak jelas di sini? Aku dan ibumu melihatmu belum masuk juga setelah sekian lama, jadi kami datang melihat-lihat. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Pak Lin, Benar, dia adalah Pak Lin dari Minzhou. Ini adalah kepala keluarga Lin dari Minzhou. Apa yang dikatakan Su Lin Feng? Bukankah semuanya benar? Dia benar-benar putri dari keluarga Lin. Tadi kau mau membunuh siapa? Tidak. Pak Lin, saya benar-benar tidak tahu dia adalah nona muda keluarga Lin. Benar. Bapak dan Ibu, mereka adalah keluarga Kiao dari Yunzhou. Mereka inilah yang terus menghalangi acara pertunangan. Itulah mengapa kami belum masuk. Berani-beraninya ada orang yang menghalangi pertunangan putriku. Cari mati. tidak. Pak Lin, bukan seperti yang Anda pikirkan. Kau siapa? Saya adalah Presiden Grup Kiao dari Yunzhou. Hanya distributor di bawah Anda. Distributor hilir? Betul. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghalangi pertunangan putriku dengan Tuan Su di sini? Kenapa Anda memukul orang? Kau juga bermarga Kiao? Saya? Pak Lin, masalahnya tidak seperti yang Anda pikirkan. Keluarga Su mereka awalnya setuju bertunangan dengan keluarga Kiao, kemudian menipu Nona Lin. Kita berdua adalah korban. Apa katamu? Paman, Bibi, kalian jangan sampai mempercayai omong kosong mereka. Saya tidak pernah bertunangan dengan keluarga Kiao. Lalu, bagaimana dengan kontrak itu? Sudah saya katakan, kontrak ini kalian yang memaksa saya untuk tanda tangan. Su Lin Feng, kau omong kosong. Mana buktinya? Pak Su, buktinya ada di sini. Pak Su, bukti ada di sini. Bukankah ini karyawan toko yang waktu itu? Kenapa dia bisa ada di sini? Tidak tahu. Di sini adalah bukti kalian memukuli Pak Su dan memaksa beliau menandatangani perjanjian transfer saham. Nianro, bagaimana dengan masalah malam itu ketika Su Lin Feng datang ke rumahmu? Nanti malam saja kita bicarakan. Jangan sampai dia tahu. Aku sudah tahu, kalian pasti akan menghapus semua rekaman pengawas di villa keluarga Kiao. Tetapi di luar villa, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kemarin malam, aku sudah menyuruh orang untuk mengambil rekamannya. Nak Su, sebenarnya ada apa ini? Ibu, keluarga Kiao selalu mengincar keluarga Su. Jadi kemarin malam, mereka menculik Lin Feng.
Dan saat ia sedang tidak sadar, mereka memaksanya menandatangani kontrak. Apa? Nak Su, bagaimana dengan kondisimu? Aku tidak apa-apa. Kalian bisa lihat ini. Ini adalah video saat malam itu. Aku dipukul hingga pingsan dan dilempar keluar dari villa. Sungguh keterlaluan. Putriku sudah bertunangan dengan Su Linfeng sejak seminggu lalu. Mereka berani melakukan hal seperti ini. Telepon perusahaan, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Kiao. Pak Lin, mohon bantu kami. Benar. Pak Lin. Ayah, Ibu, ini masih belum cukup. Dia tadi juga sudah menghancurkan arloji saku pusaka keluarga Lin. Pak Lin, kalau begitu, saya sungguh tidak tahu. Itu barang milik keluarga Lin. Sekarang sadar, sudah terlambat. Bukan. Pak Lin, mana kami tahu, ini sungguh benar. Betul, kami tidak tahu. Lihatlah mereka semua tahu. Seandainya Anda datang sedikit lebih awal, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Benar sekali. Kami tidak tahu apa-apa, jangan asal menuduh. Betul, Pak Su, Pak Lin. Tadi dialah yang menjatuhkannya, harta warisan keluarga Lin. Kami semua melihatnya dengan sangat jelas. Itu dia. Betul. Kalian. Kiao Nianro, semua saksi mata ada di sini sekarang. Apalagi yang bisa kamu jelaskan? Meskipun hal ini benar, kamu tidak perlu berteriak-teriak di sini kan? Kami tidak tahu, jadi kami tidak bersalah. Benar, kami tidak tahu tentang masalah ini. Ini sungguh benar. Kamu benar-benar tidak punya malu. Apa yang saya katakan salah? Kalau bukan karena kamu ikut campur, orang yang bertunangan dengan Su Linfeng hari ini seharusnya adalah saya. Anggap saja kita impas. Sungguh tidak tahu malu. Besan, menurut Anda, apa yang harus dilakukan terhadap orang seperti ini? Meskipun masalah ini melibatkan kedua keluarga kita, namun yang paling menderita tetaplah kedua anak ini. Serahkan saja pada mereka. Baik. Kiao Nianro, hari ini saya akan dengan tegas mengatakannya lagi kepadamu, saya, Su Linfeng, tidak pernah berniat untuk menikahimu, jadi mulai sekarang, jangan pernah lagi di depan orang lain mengatakan bahwa saya akan bertunangan denganmu. Hal semacam itu. Aku sudah melihat sifat aslimu, mengatakan cinta mendalam yang sama selama 10 tahun. Semua itu bohong. Cepat tutup mulutmu. Lihat, ini sebenarnya hanya salah paham. Ya. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Ayo. Berhenti. Su Linfeng, apalagi yang mau kamu lakukan? Yang saya katakan tadi hanyalah salah satu dari sekian banyak hal tak tahu malu yang dilakukan keluarga Kiao. Masih banyak masalah lain yang belum diselesaikan. Apa maksudmu? Kamu sudah menolakku di depan banyak orang? Apalagi yang kamu mau? Apa mauku? Tentu saja. Yang harus membayar ganti rugi harus membayar ganti rugi. Meskipun aku memukulnya, tapi kamu juga sudah menolakku di depan banyak orang. Aku ini nona besar keluarga Kiao yang sangat terhormat. Tidakkah kamu memikirkanku? Begitu? Kalau begitu menurutmu, dia menghancurkan pusaka keluarga Lin, merusak acara pertunanganku. Bagaimana seharusnya kita selesaikan masalah ini? Lalu, kamu mau apa lagi? Itu hanya jam tangan rusak kan? Sebutkan saja harganya. Baiklah, jam tangan ini sudah dinilai di Balai Lelang Kristis 2 tahun lalu. Nilai taksirannya saat itu adalah 240 miliar rupiah. Bagaimana kamu akan membayarnya? Berapa? Jam tangan rongsokan ini mana mungkin semahal itu? Ayah, ibu. Meskipun kami menjual diri, uangnya tidak akan sebanyak itu. Su Linfeng, kamu mengejar Nianro selama 10 tahun. Apakah kamu tidak memikirkan masa lalu kita sama sekali? Baiklah. Karena kamu berkata begitu, kalau begitu aku akan membantumu memberi ide. Ide apa? Meskipun kalian berempat berada di pihak yang sama, tapi jam saku ini bagaimanapun juga dihancurkan oleh Ki Izo. Bukankah keluarga Ki juga punya perusahaan sendiri? Begini saja, kalian berdua keluarga bagi tanggung jawabnya, masing-masing menanggung setengah. Omong kosong. Aku hanya membantu Nianro mendapatkan keadilan. Mencari keadilan silakan, tapi aku tidak menyuruhmu menghancurkan barang orang lain. Bibi, apa maksudmu? Ibu, kenapa ibu bisa bilang begitu? Yizo juga berniat membantu kita. Diam kau. Ya, kau memang membantu keluarga kami mendapatkan keadilan, tapi aku tidak menyuruhmu menghancurkan barang-barang. Lagi pula, siapa yang menghancurkan? Dia yang mengganti rugi, bukankah itu sudah seharusnya? Hah? Bu, kau berani memukulku? Karena kalian, keluarga Kiao, sudah tidak tahu malu duluan. Jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam.
Kiao Nianro, kau juga berpikir aku yang harus mengganti jam tangan ini? Karena ini engkau yang menghancurkannya, jadi sudah sewajarnya engkau yang mengganti rugi kan? Kiao Nianro, aku sudah baik padamu selama ini. Kau tega melakukan ini padaku. Apa maksudmu? Kau yang terus mengikutiku, bukan aku yang memaksamu untuk terus bersamaku. Betul, kau hanya melihat bahwa keluarga kami besar dan kaya, makanya engkau menempel pada Nianro kan? Sekarang ada masalah dan engkau diminta bertanggung jawab, hanya segitu saja nyalimu, percuma Nianro, sudah tergila-gila padamu. Apa yang ibu katakan benar? Dulu kita baik-baik saja, sekarang ada masalah, kau harus bersikap seperti seorang pria, maju dan bertanggung jawab. Mudah bagimu bicara, itu bukan 100.000 rupiah atau 2 juta rupiah. Itu 200 miliar rupiah. Bagaimana aku bisa menggantinya? Yizo, dulu kau tidak pernah berani menyentuhku sedikit pun. Bodoh. Dia melindungimu sebelumnya, itu karena kamu masih punya nilai guna. Baiklah, kalian sekeluarga sudah berteriak-teriak begitu lama, sudah memikirkan bagaimana cara menggantinya? Tuan Su, Anda juga tahu hubungan saya dengan keluarga Kiao. Ini semua karena mereka, kalau tidak, meskipun Anda memberi saya 100 nyali, saya tidak akan berani menghancurkannya. Sekarang kau sadar kesalahanmu? Kenapa tidak dari tadi? Kalau saja kalian sekeluarga tidak seperti lalat membuatku muak di sini, membuat acara pertunanganku yang damai menjadi kacau seperti ini, karena kesalahan besar sudah dibuat, maka kalian harus menanggung konsekuensinya. Yizo, bangunlah, kau berlutut di sini memalukan sekali. Bukankah kau pernah bilang, kau tidak akan pernah merendahkan diri demi uang? Anyahlah. Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku membuat masalah sebesar ini? Tuan Su, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Baiklah, jika kau tidak mau membayar ganti rugi, maka pergilah ke penjara dan bicara dengan hakim di sana. Benar, biarkan polisi menangkapnya. Siapa yang menelepon polisi? Pak, saya yang menelepon polisi. Orangnya di sini. Tuan Su, beri aku ampun. Tuan Su, aku tidak mau dipenjara. Aku tahu aku salah. Tuan Su. Bapak berdua, bukan hanya dia, tetapi juga seluruh keluarganya, baru saja tidak hanya memukuli calon istriku, tetapi juga tadi malam memaksaku untuk menandatangani kontrak pengalihan saham. Semua orang yang hadir bisa membuktikannya. Betul, kami bisa bersaksi. Tadi mereka berempat, terus memukuli Nona Lin. Tadi malam, mereka juga memaksa Tuan Su untuk menandatangani kontrak. Benar itu mereka. Pak polisi, ini buktinya. Baik, kalian semua ikut kami. Ini Pak Polisi, ini salah paham, ini semua salah paham. Benar. Dia menantu saya. Dalam masyarakat yang taat hukum, kamu tidak boleh memukul siapapun. Su Lin Feng, bagaimana bisa kamu membiarkan orang menangkap orang tuaku? Karena dia memukuli tunanganku, karena dia memaksaku menandatangani kontrak pengalihan saham, apa itu masih belum cukup bagiku untuk memanggil polisi dan menangkap mereka? Bukankah kamu hanya karena kamu mengejarku selama 10 tahun, aku tidak mau menikahimu, dan merasa malu? Baiklah. Aku mengembalikannya padamu, oke? Aku mengembalikannya padamu, oke? Aku mengembalikannya padamu, oke? Pak Polisi, sekarang dia menghancurkan cincin toko kami lagi, yang bernilai 6 miliar rupiah. Su Lin Feng. Nona Kiao, daripada membuang waktu untuk hal-hal tak masuk akal, saya sarankan Anda segera memikirkan ganti rugi. Petugas polisi, semua bukti sudah kami serahkan kepada kalian. Jika tidak ada hal lain, kami akan pergi sekarang. Ayo kita pergi. Baik. Su Lin Feng, jika kau pergi, bagaimana nasib orang tuaku? Benar. Entah orang tuamu bangkrut atau di penjara, semua itu adalah akibat perbuatan mereka sendiri. Lin Feng, aku tahu di hatimu pasti masih ada aku. Tolonglah, demi aku, bisakah kau bebaskan orang tuaku kali ini? Mereka sudah tua, mereka tidak bisa masuk penjara. Lin Feng. Nona Kiao, kita semua sudah dewasa, lebih baik kau menjaga martabatmu. Lin Feng. Su Lin Feng. Aduh, acara pertunangan yang indah menjadi kacau begini. Si Wei, jangan marah ya.
kami akan mengadakan acara lagi untukmu. Tidak apa-apa, Paman Su. Cukup jika kedua keluarga kita makan bersama saja. Tuan muda, fotonya sudah diperbaiki. Bukankah ini foto milikku? Kau sudah memperbaikinya? Kau katakan dulu padaku, dari mana engkau mendapatkan foto ini? Foto ini dari mana? Ini, bukankah ini foto putra kita saat dia masih kecil? Benar juga ya. Aku ingat foto ini waktu dia masih SD, selalu ditaruh di rumah. Kemudian, setelah pindah rumah beberapa kali, foto ini hilang. Si Yue, foto ini kamu dapat dari mana? Mungkinkah kamu sendiri yang memberikannya padaku? Aku? Memberikannya padamu? Coba kamu pikirkan baik-baik lagi. Oh, waktu kecil aku punya teman yang sangat akrab. Kemudian dia pindah rumah, tapi bukankah dia laki-laki? Kapan aku bilang padamu kalau aku ini laki-laki? Tapi saat itu, rambutmu sepanjang rambutku. Itu juga karena kamu sendiri yang tidak mencari tahu dengan jelas. Pantas saja gadis ini bilang dia tidak akan menikah dengan siapapun, ternyata dia sudah menyimpan seseorang di hatinya. Ini yang terbaik. Awalnya kami khawatir, kedua anak itu tidak saling kenal dan canggung. Bagaimana mungkin ini canggung? Ini jelas adalah cinta monyet. Besan, aku usulkan untuk masa depan kedua anak ini, mari kita bersulang. Baik. Kedua anak saling menyukai, itu yang paling penting. Aku berencana saat mereka akan menikah, menyerahkan perusahaan kepada mereka, biar mereka yang mengurusnya sendiri. Tidak masalah. 2 tahun ini aku selalu mengkhawatirkan hal ini. Sekarang sudah beres, kita juga serahkan perusahaan pada si Yewe, kita semua bisa pergi berlibur. Ayo, ayo, ayo. Aduh. Kalian jangan mendesakku terus. Aku juga tidak mau perusahaan bangkrut. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja si brengsek Su Linfeng itu. Dialah yang membuatku jadi seperti ini. Kalau mau uang, kalian minta sana ke keluarga Su. Ini semua gara-gara engkau yang tidak berguna. Sesuatu yang sudah pasti terjadi. Kenapa bisa direbut oleh orang lain di tengah jalan? Ayah, kenapa ayah membentak? Aku sudah berhasil membujuknya untuk menandatangani kontrak. Tapi pernikahan ini dia bilang batal. Ya batal saja. Apa yang bisa kulakukan? Ini semua gara-gara Lin Xie. Kalau bukan karena dia, kita pasti sudah mendapatkan dari keluarga Su setengah dari aset mereka. ST, apakah itu penagih utang lagi? Jangan buka pintu, jangan buka. Penagih utang, siapa lagi yang mengetuk pintu? Siapa? Siapa itu? Ayah, ini aku. Qi Yizo, keluarga kami sudah jadi seperti ini. Kenapa engkau masih datang? Nianro, jangan marah. Kedua keluarga kita bisa menjadi seperti ini. Semua karena Su Linfeng sialan itu. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Bukankah keluarga Ci kalian juga sudah bangkrut? Benar, ayah. Aku datang untuk membicarakan masalah ini. Apa yang bisa kau lakukan? Kita tidak bisa mengalahkan keluarga Su di Yunzhou, tapi ada orang lain yang bisa. Siapa? Keluarga Xiao dari Minzhou. Lin Xie dan Su Linfeng akan menikah dan mereka mengundang semua anggota kamar dagang Yunzhou. Tuan Xiao, aku tahu Anda sangat mencintai Lin Xie. Itulah sebabnya aku datang jauh-jauh untuk memberitahukan hal ini kepada Anda. Kalau tidak, Anda pasti masih belum tahu dan terus berinvestasi pada keluarga Lin mereka. Bukankah kau bilang putri Anda sudah bertunangan dengan Su Linfeng? Apa yang terjadi sekarang? Tuan Xiao, ini juga bukan kemauan kami. Si Su Linfeng sudah mengejar putriku selama 10 tahun. Saya sudah menandatangani kontrak dengannya. Siapa sangka keesokan harinya tiba-tiba muncul Lin Xie. Lin Xie ini muncul itu masalah kecil. Yang penting adalah ini memengaruhi kemajuan kekuatan Anda di Yunzhou. Benar. Tuan Xiao, justru si
Su Linfeng ini yang mengacaukan seluruh rencana besar kita. Awalnya saya berpikir setelah mengambil alih setengah saham perusahaannya, saya akan setara dengannya. Lalu Anda di belakang memberikan dukungan tambahan, menguasai dunia bisnis Yunjo sudah di depan mata. Tapi sekarang, Kalian bahkan tidak tahu siapa Su Linfeng akan nikahi, malah berbalik dihancurkan sampai bangkrut olehnya. Tuan Xiao, saya bersumpah, Su Linfeng ini benar-benar mengejar putri saya selama 10 tahun. Siapa sangka dia begitu pelin-pelan. Kau pikir aku bodoh? Mengejar selama 10 tahun? Berbalik, Lin Siwei malah bertunangan dengannya. Apa mereka tidak berkomunikasi, tidak berinteraksi? Kalian dari awal sampai akhir tidak tahu apa-apa. Kami sungguh tidak tahu apa-apa. Benar. Usir mereka, semuanya keluar. Tuan Xiao, kami masih punya urusan lain. Cepat katakan apa yang harus dikatakan. Cepat keluarkan. Tuan Xiao, saya mohon selamatkan saya. Aset perusahaan saya sudah dilelang sekarang. Asal Anda mau menyelamatkan saya pasti akan bantu Anda menembus dunia bisnis Yunjo. Tuan Xiao, kalau begitu Anda... Sampah. Kau dipermainkan seperti anjing oleh Su Linfeng. Dulu aku benar-benar berpikir kau bisa menghancurkan keluarga mereka. Sekarang kau ingin aku menyelamatkan keluargamu? Mimpi. Bukan begitu, Tuan Xiao. Perkataanmu ini tidak benar. Bagaimanapun juga, aku juga yang melayanimu. Memangnya kau siapa? Masih berani bilang bekerja untukku? Usir dia. Usir mereka semua. Tunggu. Silakan, tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Keluarga Xiao juga tidak mau membantu. Kali ini benar-benar tamat. Ini semua salahmu? Ide busuk apa yang kau keluarkan? Uang tidak dapat, malah mendapat masalah. Aduh, sudahlah. Kalian jangan bertengkar lagi. Yizo, dia melakukan ini bukankah juga untuk memikirkan cara bagi keluarga kita? Kau masih membelanya? Ya, dia hanya melihat Su Linfeng menyukaimu, berinvestasi di keluarga Kiao kita, makanya dia datang merayumu. Yizo, apa yang dikatakan ibuku itu benar? Benar atau tidak, apakah itu penting sekarang? Yang penting adalah bagaimana menyelamatkan bisnis kedua keluarga kita. Namun, ibumu benar. Su Linfeng pasti menyimpan perasaan padamu. Bagaimana mungkin dia sebentar lagi akan menikah dengan Lin Xie itu? Mengapa tidak mungkin? Coba pikir, selama 10 tahun ini, berapa banyak barang yang ia berikan padamu? Jika dia tidak menyukaimu, bagaimana mungkin dia menghabiskan waktu, menghabiskan uang? Jika sekarang masih ada sedikit harapan, maka satu-satunya cara adalah kau yang memohon kepada Su Linfeng. Pak Su, selamat atas pengambil alihan Anda, bisnis keluarga Su. Tuan Su, pengambil alihan keluarga Su. Apakah itu berarti Nona Lin juga akan mengambil alih keluarga Lin Minjo? Dan kemudian, apakah kedua perusahaan Su dan Lin akan bergabung? Semuanya, jangan terburu-buru dulu. Pesta koktail investasi kita hari ini memang diadakan karena hal ini. Grup Su dan Grup Lin akan segera menyambut penggabungan. Setelah itu, kami menyambut semuanya untuk bekerja sama dan meraih kesuksesan bersama. Pak Su, kalau begitu, biar saya duluan yang menandatangani perjanjian kerja sama selama 5 tahun. Hei, saya akan menandatangani 10 tahun. 15 tahun. Saya juga 15 tahun. Semuanya, jangan terburu-buru dulu. Yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah keluarga Su kita rencana kemajuan bisnis untuk 5 tahun ke depan. Setelah kalian mendengarkannya, baru pertimbangkan apakah kalian mau bekerja sama dengan keluarga Su kita. Apalagi yang perlu dibicarakan, kami percaya pada Anda, Pak Su. Benar. Kami percaya pada kekuatan keluarga Su. Betul-betul kami percaya pada Pak Su. Percaya pada kekuatan keluarga Su. Kiao Nianro, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Kiao, apa maksudmu ini? Bukankah ini Kiao Nianro yang diusir oleh keluarga Su beberapa hari yang lalu? Kenapa dia datang lagi? Dia bahkan mengenakan gaun pengantin. Nona Lin dan Tuan Su baru saja bertunangan. Dia datang dengan gaun pengantin. Apakah dia mau merebut pengantin prianya? Kiao Nianro, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Siapa yang menyalakan suara ini? Matikan sekarang. Lin Feng, aku tahu di hatimu pasti masih ada aku. Kiao Nianro, aku sudah memberitahumu, aku akan segera menikahi Xie Wei. Silakan tinggalkan tempat ini. Aku tidak percaya.
Jika kamu tidak mencintaiku, lalu apa semua barang yang kamu berikan padaku dulu? Abiao, bawa dia pergi. Lin Feng, Lepaskan aku. Lin Feng, dengarkan aku. Aku tahu kamu sangat kecewa padaku, tapi aku berharap mengingat kamu pernah mencintaiku. Bisakah kamu memaafkan kesalahanku? Memaafkanmu? Bagus. Kau memaafkanku? Bukankah kau memintaku memaafkanmu? Sekarang aku sudah tidak marah padamu, kau boleh pergi. Lalu, bagaimana dengan perusahaan orang tuaku? Abiao, apakah uang yang diutang keluarga Kiao dan keluarga Kie pada kita sudah lunas? Tuan, keluarga Kiao dan keluarga Qi sudah bangkrut, beberapa aset sedang dilelang, seharusnya masih ada kekurangan sedikit. Bagus, minta bagian hukum mempercepatnya. Aku sudah tidak marah lagi padamu sekarang. Keluarga Yao, kalian cukup membayar karena telah berbuat salah. Tidak. Bukan itu yang ingin kukatakan. Lalu apalagi yang ingin kau katakan? Agar aku tidak lagi mengejar pertanggungjawaban keluargamu? Agar aku membebaskan orang tuamu? Dan juga Qi Yizu? Tidak bisakah? Kau sudah memaafkanku? Kenapa engkau masih mengejar pertanggungjawaban ini? Tampaknya kau masih tidak tahu di mana salahmu. Kau hanya keluarga Kiao dan keluarga Kie kalian akan segera berakhir. Kau panik? Bukan begitu? Bukan? Abiao, bawa dia pergi. Jangan mendekat. Kiao Nianro, apa yang ingin kau lakukan? Su Lin Feng, aku sudah merendahkan diri memohon kepadamu. Kenapa engkau masih memaksaku dan tidak melepaskanku? Mungkinkah kau harus melihatku bangkrut, orang tuaku di penjara, baru kau senang ya? Turunkan pisau itu dulu. Mari kita bicarakan baik-baik. Bicara baik-baik? Lalu apa yang kulakukan tadi? Kiao Nianro, kamu sudah gila. Kenapa kamu menusuk diri sendiri dengan pisau? Tentu saja aku ingin semua orang melihat bagaimana caramu menyakitiku. Nona Kiao, tenanglah sedikit. Meskipun kamu sangat marah, kamu tidak seharusnya mempertaruhkan nyawamu sendiri hanya untuk membuat orang lain menyesal. Diam. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah menjadi menantu keluarga Su. Alasan mengapa aku sekarang menjadi seperti ini, semua salahmu. Hentikan. Su Lin Feng, aku ingin kamu mencabut klaim ganti rugi dan gugatan terhadap orang tuaku. Bisakah kamu melakukannya? Pak Su sebaiknya setujui saja dulu permintaannya, lalu kita pikirkan langkah selanjutnya. Jangan sampai dia meninggal di acara pesta bisnis ini, itu sungguh tidak baik. Lin Feng, bagaimana kalau kamu setuju saja dengannya dulu, agar dia tidak menyakiti dirinya sendiri? Aku tidak mau janji lisan darimu. Kamu rekam video, unggah ke internet, buat pernyataan bahwa kamu tidak akan menuntut pertanggungjawaban orang tuaku. Jika tidak aku akan mati di sini. Nona Kiao, tolong letakkan pisaunya dulu. Kamu bisa celaka jika terus begini. Aku memang ingin mati di sini. Setelah ini, semua orang yang pernah bekerja sama dengan keluargamu akan tahu bahwa Pak Su yang terhormat di acara pesta bisnisnya sendiri memaksa kekasihnya bunuh diri. Pak Su, cepat katakan sesuatu. Pesta bisnis yang bagus ini tidak mungkin dihancurkan hanya karena seorang gadis. Su Lin Feng, apa kau benar-benar ingin aku mati di sini? Apa itu bisa diandalkan? Hei, ide itu bagus. Coba kau pikir, selama bertahun-tahun kau bersama Su Lin Feng, apa kau pernah meminta sesuatu darinya? Kau harus pergi dan menangis padanya, dia pasti akan merasa kasihan padamu. Betul. Dengan mengamuk, berteriak, dan mengancam bunuh diri, pria mana yang tahan? Bagaimana jika dia tetap tidak setuju? Apalagi ada Lin Xiu. Dia pasti tidak akan membiarkan Su Lin Feng memaafkan kita. Oh, kau bawa pisau saat kau pergi. Bu, kau menyuruhku pergi membunuh orang? Dasar anak bodoh, ibu hanya ingin kau menakut-nakuti mereka. Nanti, kau buat sayatan kecil di pergelangan tanganmu. Lin Xiu itu, dia kan nona muda kaya raya, mana pernah dia melihat situasi seperti ini? Dia pasti tidak akan menghalangi Su Lin Feng. Abiao, berikan pemantik api padaku. Su Lin Feng, aku akan mati. Kau masih sempat-sempatnya merokok. Ingin mati? Mati saja sana. Lin Feng, kamu... Ini? Aku tidak pernah menyangka sebelumnya, Tuan Su ternyata sekejam ini. Su Lin Feng, kau sangat ingin aku mati di sini ya? Jika kau mau mati, mati saja. Abiao, hubungi polisi.
dan juga telepon orang dari rumah duka. Bagaimana ini? Dia sama sekali tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Lepaskan aku. Menerobos masuk ke acara promosi investasiku dengan membawa pisau, Abiau langsung bawa dia ke kantor polisi dan juga suruh tim hukum untuk menuntutnya, mengancam keselamatan publik, dan percobaan penganiayaan yang gagal. Lepaskan aku, Su Linfeng, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oh ya, kalau begitu aku tunggu saja. Su Linfeng, kau sungguh sombong sekali. Yizu, kau akhirnya datang menyelamatkanku. Su Linfeng, dasar bajingan, kau tega melihat Nianro mati di sini. Kau siapa? Tidak masalah jika engkau tidak mengenalku. Si Yue, coba perkenalkan aku. Linfeng, dia adalah Xiao Bufan dari kamar dagang Minjo. Xiao Bufan? Xiao Bufan? Nama Xiao Bufan ini kenapa terdengar begitu familiar? Kalian ini benar-benar tidak berwawasan luas. Beliau adalah ketua asosiasi pengusaha Minjo, Xiao Bufan. Pantas saja terdengar familiar, ternyata beliau adalah orang yang dijuluki jenius bisnis Minjo, yang di usia muda sudah mendirikan perusahaan di luar negeri, membantu keluarga Xiao untuk memperluas bisnis luar negeri. Tuan Xiao. Kalau begitu, kedatangannya ke sini, apakah dia akan bekerja sama dengan keluarga Su? Si Yue, kau merindukanku kan? Si Yue, ada apa dengan pria ini? Dia pernah mengejarku. Apa maksudmu mengejar? Kami ini teman masa kecil. Selain saat itu, ayahku memaksaku belajar di luar negeri. Bukankah kita selalu bersama? Tuan Xiao datang demi Lin Siwewe? Bufankah katanya, Nona Lin fokus pada kegiatan keagamaan? Kenapa malah ada saingan cinta? Su Linfeng, cepat jauhi Lin Siwe. Kalau tidak, kau akan mati tanpa tahu penyebabnya. Kasar sekali. Bagaimana kau bicara pada Tuan Su? Melawanku, paling-paling cuma pembatalan kontrak dari rekanan hulu, rekanan hilir melarikan diri, dan keluarga Su bangkrut. Mana ada yang sampai sekejam itu? Ya. Xiao Bufan, apa maumu sebenarnya hari ini? Apa maksudku, kau tidak tahu? Hari ini, kau ikut denganku, atau keluarga Lin akan dikeluarkan dari asosiasi pengusaha Minjo. Xiao Bufan, apa kau mengancamku dengan perusahaan keluarga kami? Lin Siwe, Tuan Xiao, adalah ketua kamar dagang Minjo. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Wah, pikirkan baik-baik sebelum bicara ya. Lin Siwe, apa yang bisa diberikan keluarga Su kepadamu sekarang? Hanyalah kerja sama jangka panjang. Kau ikut denganku, aku akan memberikan setengah saham keluarga Xiao kepadamu. Apa? Setengah saham keluarga Xiao sebagai mas kawin? Kala keluarga Xiao jauh lebih besar daripada keluarga Su. Dangkal. Bahkan jika keluarga Su dan keluarga Lin digabungkan, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Tuan Xiao. Sebagai tambahan, aku akan menambahkan satu syarat dariku sendiri. Aku akan menyerahkan posisi ketua kamar dagang Minjo untuk kau duduki. Ya ampun, itu posisi kamar dagang Minjo. Semua perusahaan yang bergabung dengan kamar dagang Minjo, setiap tahun harus memberikan persentase pembagian tertentu kepada perusahaan itu. Itu seperti uang yang jatuh dari langit. Ini, keluarga Lin benar-benar beruntung sekali. Ada orang yang bersedia mengeluarkan uang sebanyak ini hanya untuk menikahi seorang wanita. Xiao Bufan ini, sepertinya dia benar-benar ingin merebut istriku. Dia sangat murah hati. Su Linfeng, berani-beraninya engkau merebut wanita dari Tuan Xiao. Kau mencari mati. Lin Siyue, kau lihat sendiri bagaimana sikap Su Linfeng tadi. Bukan, aku sarankan kepadamu, cepatlah menjauh dari pria yang tidak punya simpati seperti itu. Lebih baik masuk ke pelukan Tuan Xiao saja. Aku tidak setuju. Kenapa? Apa tadi kamu benar-benar khawatir aku pergi bersamanya? Apa katamu? Aku bilang, aku tidak setuju. Tuan Xiao, kalau tidak ada urusan apa-apa, sebaiknya kamu kembali saja. Pernikahan harus didasari oleh perasaan, tapi sayangnya, kita berdua tidak memiliki hal itu. Omong kosong. Aku sudah memberimu banyak sekali barang, bagaimana mungkin tidak ada dasar perasaan? Tuan Xiao, semua barang yang kamu berikan dulu, sudah aku kembalikan? Apa manajer Xiao tidak memberitahumu? Lalu bagaimana dengan waktu yang kita habiskan bersama? Kita sekelas dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Aku mengejarmu selama 10 tahun penuh. Xiao Bufan, kamu salah paham. Dulu kita pergi sekolah bersama, itu karena kamu selalu datang mencariku. Tapi sejujurnya, aku tidak suka seperti itu. Ya ampun, Tuan Xiao ternyata hanya jadi babu cinta. Apa yang kamu katakan? Sini,
kalau berani maju dan katakan, Lin Siwei, sebaiknya kamu memikirkannya baik-baik. Jangan sampai tidak tahu diri. Aku sudah memikirkannya dengan jelas. Apa yang harus dilakukan, itu urusan kalian. Baik. Bagus, bagus, bagus. Lin Siwei, karena kamu begitu kejam dan sama sekali tidak menghargai kenangan kita, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Mulai hari ini, keluarga Lin dikeluarkan dari Asosiasi Pengusaha Minjo. Siwei? Tidak apa-apa. Hanya saja, orang tuaku baru menyerahkan perusahaan padaku. Sudah terjadi hal seperti ini. Tidak masalah. Keluarga Su tidak di bawah kendali Kamar Dagang Minjo. Dia tidak bisa mengaturnya. Xiao Bufan, karena kamu sudah melakukan hal seperti ini, tempat ini tidak menyambutmu. Silakan kamu pergi. Kamu ini siapa? Beraninya kamu mengusirku. Para hadirin, saya tahu kedatangan kalian di sini malam ini adalah untuk mencari kerja sama antara keluarga Su dan Lin. Keluarga Lin yang dulu mungkin masih bisa berkembang pesat bersama keluarga Su. Sekarang kalian sudah lihat sendiri keadaan keluarga Su. Siapa yang ingin bernasib sama seperti dia? Tuan Xiao, apakah Anda juga akan memasuki dunia bisnis Yunjo? Omong kosong, kalau tidak, untuk apa Tuan Xiao datang ke sini? Siapapun di sini hari ini yang berani menandatangani kerja sama dengan keluarga Su, berarti dia melawan keluarga Xiao. Dunia bisnis Yunjo di masa depan pasti akan membuatnya sulit bergerak. Ini adalah hukuman bagi siapa saja yang mengkhianatiku. Su Lingfeng, kamu tidak menyangka kan kamu akan mengalami hari seperti ini? Tidak masalah. Bisnis keluarga Su saat ini, meskipun tanpa kontrak-kontrak baru ini, tetap bisa bertahan stabil. Benarkah? Bagaimana kalau saya menggunakan harga 10% lebih tinggi dari keluarga Su untuk mengakuisisi mitra kerja samamu? Apakah keluarga Su masih bisa mempertahankan aset mereka yang sedikit itu? Tuan, tiba-tiba ada telepon dari kakek besar. Dia bilang apa? Kakek besar bilang, para mitra dagang hilir perusahaan tiba-tiba serempak membatalkan kontrak. Apa katamu? Kakek berkata, pemasok hilir yang bekerja sama dengan perusahaan, satu persatu tiba-tiba membatalkan kontrak. Ini bagaimana mungkin? Saya tidak tahu. Kakek besar sedang dalam perjalanan kemari. Hahaha. Su Lingfeng, apa yang kamu pamerkan di sini? Sebaiknya kamu cari tahu dulu. Berurusan dengan Tuan Xiao, hitung satu persatu. Siapa yang bernasib baik? Tidak mungkin. Atas dasar apa kamu merebut mitra kerja sama keluarga Su? Sudah kubilang, mitra hulu membatalkan kontrak, mitra hilir lari. Besok di dunia, bisnis Yunjo, tidak akan ada lagi grup Su. Benarkah? Lin Feng, mengapa setelah kamu mengambil alih perusahaan, semua mitra hilir kita, semuanya membatalkan kontrak? Aku? Paman, jangan salahkan Lin Feng atas masalah ini. Ini semua perbuatan Xiao Bufan. Paman Lin, lama tidak bertemu. Bufan, apa yang kamu lakukan di sini? Yang dikatakan Siwei, pembatalan kontrak distributor hilir grup Su, apa hubungannya denganmu? Aku hanya memberikan mereka sedikit keuntungan dan ngobrol sedikit dengan mereka mengenai strategi masa depan keluarga Xiao, hanya arah pengembangannya saja. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalian dari Kamar Dagang Minjo, mengapa kalian mencampuri urusan dunia bisnis Yunjo kami? Lihat apa yang kamu katakan. Dalam berbisnis, tentu saja semakin besar dan kuat semakin baik. Atau jangan-jangan Yunjo sudah dimonopoli oleh keluarga Su kalian? Bufan, aku tahu di hatimu, kamu selalu menyukai Siwei, tapi kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini. Kamu tahu tapi masih membiarkan dia menikahi wanitaku? Inilah konsekuensi yang harus dia tanggung. Sudah belasan tahun, aku mengejarnya belasan tahun. Tapi kau malah langsung menjodohkannya dengan keluarga Su yang lebih rendah dariku. Bufankah ini mempermalukan Tuan Xiao? Bufan, aku tahu kau kecewa, tapi jangan main-main dengan urusan bisnis. Apakah ayahmu tahu soal ini? Aku tidak main-main. Hari ini aku ingin menghancurkan keluarga Lin dan keluarga Su sekalian. Aku adalah ketua Kamar Dagang Minjo. Tidak ada yang bisa mencegahku. Apa sebenarnya maumu? Suruh anakmu dan Lin Siwei batalkan pernikahan dan suruh dia ikut denganku. Ayah, aku tidak mau. Paman, jangan dengarkan omong kosongnya.
Dia sudah lama mengincar pasar di Yunzhou. Bu Fan, Siwei dan Lin Feng saling mencintai. Mereka sudah kenal sejak kecil. Soal perasaan tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan, ya? Baiklah, kalau begitu kalian berdua bangkrut saja. Tuan Xiao, biarpun kami bersalah padamu, tolong lepaskan pasangan baru ini ya. Dasar orang tua, kau rasakan pembalasan hari ini. Kau membiarkan orang tuaku membayar denda dan dipenjara. Sekarang giliranmu, keluarga Su pantas mendapatkannya. Tuan Xiao, tolong berikan jawaban pasti. Asal jangan pisahkan Siwei dan Lin Feng. Asal kau bisa melepaskan keluarga Su, kau suruh aku melakukan apapun akan kulakukan. Orang tua, jangan bermimpi. Hei, aku jadi sedang ingin bersenang-senang. Begini saja, coba tuangkan aku teh dan rayu aku dengan baik. Siapa tahu kalau aku sedang senang, aku benar-benar akan melepaskan kalian. Xiao Bufan, jangan harap. Lin Feng diam. Abiao, tuangkan teh. Apakah kalian tuli? Aku bilang suruh dia menyajikan teh untukku. Bufan anjing dari keluarga Su. Kau... Astaga, keluarga Su sampai seperti ini ya. Seorang yang lebih tua menyajikan teh untuk yang lebih muda. Berita utama besok adalah keluarga Su dari Yunzhou menyajikan teh untuk Tuan Xiao dari Minzhou. Ayah, biar aku saja. Tuan... Tuan Xiao, silakan minum teh. Aku bilang suruh kepala keluarga Su, ayahmu yang menyajikan teh untukku. Jangan harap. Kalau begitu keluarga Su akan mati saja. Kalian semua jangan ribut lagi. Biar aku yang menyajikan teh untuk Tuan Xiao. Ayah. Kepala keluarga Su sendiri menuangkan teh untuk seorang junior. Wajah keluarga Su ini mungkin setelah hari ini tidak akan bisa diselamatkan lagi. Tuan Xiao, silakan minum teh. Hei, aku berubah pikiran lagi. Xiao Bufan, apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kau berlutut dan menyajikan teh untukku. Jangan keterlaluan padaku. Menyingkirlah. Lihat dulu siapa dirimu. Aku beritahu ya. Memangnya kenapa kalau keterlaluan? Tuan Xiao, kami meremehkanmu. Itu berarti kami menghargaimu. Kau. Bagaimana, ketua keluarga Su, kau mau berlutut dan memberiku teh, atau besok keluarga Su bangkrut? Lin Feng, menyingkir ke sana. Ayah. Dibandingkan dengan ribuan karyawan di keluarga Su, apa artinya wajah tua ini? Selama aku berlutut, mereka bisa memaafkan keluarga Su. Itu sepadan. Ayah. Paman. Tuan Xiao, silakan minum teh ini. Kakek besar. Jangan halangi aku. Teh ini kuserahkan pada Tuan Xiao. Bagus. Bagus, bagus, bagus. Ketua keluarga Su benar-benar setia. Teh ini aku terima. Di dalam teh ini, kenapa ada ampas teh? Xiao Bufan, kau sakit ya? Teh, siapa yang tidak ada ampasnya? Oh, aku lupa. Aku biasanya tidak minum teh. Ayah, bangun. Dia sengaja mempermainkan kita. Memangnya kenapa kalau aku mempermainkan kalian? Dua orang tua bangka, kenapa aku harus menghormati kalian? Hanya karena memberiku secangkir teh, kalian pikir sudah aku maafkan? Mimpi saja. Bufan, kau meminta kami menuangkan teh untukmu. Kami sudah menuangkan teh untukmu. Kau meminta kami berlutut. Kami juga sudah berlutut untukmu. Sebenarnya, apalagi yang kau inginkan? Aku ingin Lin Siwei menikah denganku. Dan keluarga Lin tunduk padaku. Bisakah kalian melakukannya? Jika tidak bisa, tidak usah dibahas. Kau benar-benar tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Aku adalah langit di sini.
Mungkinkah tidak ada lagi ruang untuk berbalik? Tidak ada kesempatan untuk kembali. Malam ini, keluarga Lin hanya bisa memilih antara keluarga Xiao atau keluarga Su. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Besan, maafkan aku. Aku juga sudah tidak berdaya. Ini bukan salahmu. Jika harus menyalahkan, hanya bisa menyalahkan keluarga Su yang tidak becus. Paman, jangan khawatir. Meskipun keluarga Su benar-benar jatuh, aku dan Lin Feng masih bisa memulai dari nol. Selama kita masih hidup, pasti ada kesempatan. Omong kosong kesempatan apa? Malam ini juga aku akan memberitahu dunia bisnis Minjo dan Yunjo bahwa orang-orang dari keluarga Su dan keluarga Lin tidak akan pernah dipekerjakan. Kalian hanya akan mendapat kesempatan mengemis di pinggir jalan. Kenapa harus malam ini? Sekarang tidak bisa? Su Lin Feng, apa maksudmu? Aku baru pertama kali melihat orang yang begitu ingin menjadi pengemis. Aku sudah bertanya-tanya sejak tadi, kenapa dia harus memaksa keluarga Lin seperti ini dan juga menghabiskan banyak uang untuk menarik para mitra bisnis tingkat bawah keluarga Su. Lin Feng, apa maksudmu? Apa yang kamu ketahui? Kejadian keluarga Xiao di kehidupan sebelumnya, saat harga saham mereka jatuh drastis di luar negeri, sepertinya terjadi tepat malam ini. Itu sebabnya dia harus memaksa keluarga Lin dan keluarga Xiao untuk bergabung. Xiwe, apa kamu tahu? Kenapa dia memaksamu untuk menikah dengannya? Kenapa? Itu karena keluarga Xiao sekarang sedang mendekati kehancuran. Keluarga Xiao sekarang di pasar luar negeri, harga sahamnya anjlok. Hanya dengan menelan keluarga Lin, dia mungkin bisa menyelamatkannya. Kamu bohong. Lin Feng, apa yang kamu katakan itu benar? Aku bilang, sekarang kalian tidak perlu takut padanya. Alasan dia begitu mendesak kalian, itu karena perusahaan keluarga Xiao sebentar lagi akan bangkrut. Ini, mana mungkin keluarga Xiao memiliki bisnis besar, mereka punya usaha di Minjo dan juga di luar negeri, mereka punya kantor cabang, bagaimana mungkin tiba-tiba saja bangkrut? Su Lin Feng, jangan bicara omong kosong di sini. Bualanmu itu, bahkan ayahmu saja tidak percaya. Kau masih mau menipu semua orang dengan omongan seperti ini? Kukira Tuan Su ini benar-benar sedang terdesak. Dia sampai menggunakan strategi perang psikologis. Kalian boleh tidak percaya padaku, tapi setidaknya kalian harus percaya pada bukti, kan? Tentu saja, nilai saham tidak mungkin palsu. Bagus. Kalau begitu silakan kalian, sekarang keluarkan ponsel kalian, dan lihatlah bagaimana harga saham keluarga Xiao di luar negeri sekarang. Lihat apa? Aku peringatkan kalian, siapapun yang mengeluarkan ponselnya, berarti dia tidak percaya. Keluarga Xiao punya kemampuan. Begitu Tuan Xiao masuk ke Yunjo, dia akan membereskan orang itu duluan. Karena kalian terlalu takut maju dan takut mundur, biar aku yang mengeluarkannya dan menunjukkannya pada kalian. Su Lin Feng, kau memaksaku. Aku tadinya tidak mau membinasakan keluarga Su, tapi kau terus-menerus memprovokasi keluarga Xiao. Jika mengatakan kebenaran juga dianggap memaksa, maka itu terserah. Baik, sekarang aku beri kalian semua kesempatan terakhir. Jika ada yang bekerja sama dengan keluarga Su, inilah akibatnya. Bukankah kalian meragukan harga saham keluarga Xiao? Qi Yizo, biarkan mereka melihatnya. Lin Feng, apa kau benar-benar hanya menakut-nakuti mereka tadi? Padahal, aku ingat jelas di kehidupan sebelumnya, harga saham keluarga Xiao anjlok. Su Lin Feng, apa kau masih punya alasan lain untuk mengelak? Aku sarankan padamu, cepat berlutut dan minta maaf kepada Tuan Xiao. Mungkin masih ada kesempatan. Tidak perlu. Tadi Tuan Su sangat sombong. Aku rasa Tuan Su yang keluar mengemis akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan pengemis biasa. Kau? Su Lin Feng, bukankah kau bilang saham keluarga Xiao akan anjlok? Hah? Bagaimana kalau engkau lihat dulu sebelum bicara? Apa yang perlu dilihat? Keluarga Xiao selalu kuat. Tuan Xiao, sebaiknya kau lihat bagaimana harga saham ini? Coba lihat. Kau gila. Tuan Xiao, saham Xiao Overseas tiba-tiba anjlok.
Omong kosong. Tuan Xiao, aku tidak omong kosong. Kau lihat sendiri. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin. Su Linfeng, apa yang sebenarnya sudah kau lakukan? Di kehidupan sebelumnya, ini seharusnya memang hal yang harus terjadi. Mungkin karena keterlibatan saya, makanya terjadi penundaan. Tuan Xiao, apakah Anda masih berpikir Anda bisa menelan keluarga Su dan keluarga Lin sekaligus? Ada apa? Harga saham keluarga Xiao di luar negeri langsung anjlok drastis. Saya juga tidak tahu. Rinfeng, apa kau tahu apa yang sebenarnya terjadi? Oh, Paman. Paman, saya pernah belajar di luar negeri. Saya masih punya beberapa saluran untuk mendapatkan berita ini. Hanya saja, bisnis keluarga Xiao di luar negeri selalu tidak terlalu baik. Ditambah lagi, kepentingan mereka tidak terkait dengan semua orang, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikan masalah ini. Hahaha, bagus. Xiao Bufan, sekarang apa lagi yang bisa kau lakukan? Pantasan kau mati-matian ingin bersama si Yue. Kau bukan benar-benar jatuh cinta padanya. Kau ingin memanfaatkan darah keluarga Lin untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Kau bohong. Meskipun bisnis luar negeri keluarga Xiao melemah, kalian, keluarga Su tidak akan bisa mengatasinya. Lalu, bagaimana dengan keluarga Lin? Lin Siwei, kau benar-benar sudah bertekad untuk bersamanya, ya? Tuan Xiao, engkau sudah melakukan hal sejauh ini, jadi jangan lagi menipu diri sendiri. Tuan Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo pergi. Yizo, apakah kita akan pergi begitu saja? Lalu, kau ingin melakukan apa lagi? Cepat pergi. Tunggu. Apa yang ingin kau lakukan? Su Linfeng, Tuan Xiao adalah pemimpin komunitas bisnis Minze. Pikirkan baik-baik apa yang akan kau lakukan. Apa yang ingin kulakukan sangat sederhana, yaitu membuat Tuan Xiao meminta maaf kepada kami. Omong kosong. Kau menyuruhku minta maaf padamu? Jangan bermimpi. Su Linfeng, coba engkau cari tahu siapa di seluruh negeri yang berani menyuruh Tuan Xiao meminta maaf. Baru saja keluarga Su kami sedang mengadakan konferensi investasi, dia menerobos masuk dan mengancam tamu-tamu kami. Bukankah seharusnya dia meminta maaf kepada kami? Semua tamu yang hadir di sini adalah bukti kejahatan kalian. Benar sekali, aku mendengarnya tadi. Tuan Xiao, kau bilang tadi, siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Su akan menanggung akibatnya. Kalian semua ini cuma ikut-ikutan. Su Linfeng, mitra bisnismu tidak mau bekerja sama denganmu, apa urusannya dengan Tuan Xiao? Bukankah itu karena kemampuanmu terlalu lemah? Baiklah, jika memang begitu, maka semua yang ingin kau katakan, katakan saja pada Hakim Abiao hubungi polisi. Sialan, sekarang ini adalah saat ketika perusahaan sangat membutuhkanku. Jika aku masuk penjara, entah aku akan dipenjara atau tidak, waktu yang terbuang ini, aku tidak akan sanggup menggantinya. Baiklah, saya minta maaf. Tuan Xiao, bagaimana mungkin Anda meminta maaf? Bukankah ini memalukan keluarga Xiao? Diam, apa perlu Anda memberitahu saya? Tuan Su, saya minta maaf. Sudah mengganggu kesenangan Anda. Tuan Su, saya minta maaf. Sudah mengganggu kesenangan Anda. Berhenti. Apakah Tuan Xiao lupa? Anda baru saja mengancam tamu-tamu saya. Apakah mereka tidak butuh permintaan maaf? Su Linfeng, janganlah bersikap terlalu kurang ajar. Abiao, telepon polisi. Baiklah. Saya minta maaf. Saya minta maaf kepada hadirin sekalian. Sudah mengganggu kalian semua. Tidak apa-apa, Tuan Xiao. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati ya. Tidak kusangka suatu hari, aku bisa membuat Tuan Xiao membungkuk dan meminta maaf kepadaku. Sudah cukup kan? Silakan pergi, Tuan Xiao. Oh, ngomong-ngomong, ingat bawa juga 2 anjingmu itu. Tuan Xiao, sekarang kita harus pergi kemana? Kau diam. Kalau bukan karena engkau, aku tidak akan jadi seperti ini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tuan Xiao, jangan tinggalkan aku. Tuan Xiao. Yizo, sekarang kita harus bagaimana? Saya sarankan kalian berdua segera pulang dan jual semua harta benda kalian, agar tidak sampai pada akhirnya kalian bahkan tidak bisa membayar utang. Su Linfeng, jangan ikut campur urusan kami. Benar juga, Abiao.
Usir mereka. Pergi. Izo. Akhirnya semuanya sudah berakhir. Semoga kerjasama kita menyenangkan, hadirin.